Seorang pria kaya raya tak sengaja serempet gerobak rongsok milik bapak tua ini. Saat ia meminta maaf, sang bapak rongsok langsung memeluknya. Ternyata ia adalah ayah kandungnya. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit pagi di Jakarta baru saja tersibak oleh sinar matahari keemasan. Namun udara sudah dipenuhi oleh riuh rendah kendaraan yang seakan tak pernah berhenti bergerak. Di dalam kabin mewah Mercedes-Benz hitamnya, Henry, 28, mengetuk-ngetuk jari di atas setir kulit dengan ritme yang gugup. Matanya, yang biasanya penuh percaya diri, kini diliputi bayangan kekhawatiran. Rapat dengan investor dari Singapura pagi ini adalah pertemuan terpenting dalam karirnya selama ini, sebuah kesepakatan yang bisa melipat gandakan nilai perusahaannya. Namun, takdir ternyata memiliki rencana lain. Sudah, Bang, cari jalur lain. Perintah Henry pada sopirnya, Agus, dengan suara tegang. Saya tidak boleh terlambat untuk rapat ini. Agus menghela napas, tangannya erat memegang kemudi. Jalan utama macet total, bos. Saya coba melalui jalan tadi saja, meski agak sempit. Mobil berbalik arah dan memasuki sebuah jalan kecil di kawasan yang lebih tua. Di sini, kehidupan berjalan dengan ritme yang berbeda. Pedagang kaki lima baru mulai membuka lapaknya, anak-anak berseragam berlarian, dan para pekerja berdesakan di halte bus. Henry menghela napas, merasa asing dengan pemandangan ini. Dunianya adalah menara-menara kaca dan ruang rapat ber-AC, bukan jalanan sempit yang dipenuhi kehidupan sehari-hari rakyat kecil. Tiba-tiba, dari sebuah gang sempit, muncul sebuah gerobak kayu tua yang penuh dengan barang rongsokan. Gerobak itu didorong oleh seorang lelaki tua yang tubuhnya sudah bungkuk dimakan usia. Barang-barang bekas di gerobaknya, besi berkarat, botol plastik, dan kardus bekas berdesakan hingga hampir menjulang terlalu tinggi. Hati-hati, Bang! Seru Henry ketika melihat gerobak itu muncul tiba-tiba. Agus menginjak rem dengan sigap. Namun sayang, sisi bumper kanan mobil masih menyentuh bagian belakang gerobak itu. Bunyi gesekan logam yang tak sedap memecah kesibukan pagi. Gerobak itu bergoyang-goyang. Namun untungnya tidak sampai jatuh. Astaga! Gerutu Henry sambil membuka kaca jendela. Bagaimana ini? Dari dalam mobil, Henry melihat lelaki tua itu, Pak Tarno, 60. Dengan pakaian lusuh dan topi caping yang sudah compang-camping. Wajahnya yang keriput terlihat kecoklatan akibat terik matahari, dan tangannya yang berurat menggenggam erat pegangan gerobaknya. Dengan wajah masih masam, Henry membuka pintu mobilnya. Agus, tunggu di sini. Biar saya yang urus. Henry menghampiri Pak Tarno dengan langkah cepat. Wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa kekesalan. Dalam pikirannya, ini adalah hal terakhir yang ia butuhkan pagi ini, berurusan dengan seorang pemulung yang pasti akan meminta ganti rugi berlebihan. Maaf, Pak, kata Henry dengan suara datar, tidak berusaha menyembunyikan ketidaksabarannya. Saya tidak sengaja. Apakah gerobaknya rusak? Sambil berbicara, tangannya sudah merogoh dompet kulit impor dari saku celananya. Beberapa lembar uang ratusan ribu sudah disiapkan. Baginya, uang adalah solusi tercepat untuk masalah seperti ini. Namun, yang terjadi di luar perkiraannya. Pak Tarno tidak memeriksa kerusakan pada gerobaknya. Ia justru menatap Henry dengan intensitas yang membuat tidak nyaman. Matanya, yang seharusnya tumpul karena usia dan penderitaan, justru berbinar dengan cahaya aneh campuran antara keheranan, kerinduan, dan getaran emosi yang dalam. Tidak apa-apa, Nak, jawab Pak Tarno. Suaranya parau namun terdengar lembut. Gerobak tua ini sudah biasa dapat musikah. Lebih penting, kamu tidak kenapa-kenapa. Henry mengerutkan kening. Respons yang tidak terduga ini membuatnya sedikit bingung. Saya baik-baik saja. Ini, ujarnya menyodorkan uang itu, untuk perbaikan gerobak. Silakan diterima. Tapi Pak Tarno sama sekali tidak memperhatikan uang yang diulurkan kepadanya. Ia mengambil satu langkah mendekat. Matanya masih terpaku pada wajah Henry seolah sedang mempelajari setiap detailnya. Boleh saya lihat lebih dekat? Pinta Pak Tarno. Suaranya tiba-tiba bergetar penuh harap yang tak terbendung. Henry merasa semakin tidak nyaman. Permintaan aneh dari lelaki tua ini membuatnya waspada.
Namun ada sesuatu dalam tatapan lelaki itu yang membuatnya tidak bisa menolak. "Lihat apa?" tanya Henry, bingung. Tanpa menunggu jawaban, Pak Tarno sudah mendekat. Dari jarak dekat, Henry bisa melihat lebih jelas kerutan di wajahnya, mata yang mulai buram, namun masih memancarkan keteguhan yang mengagumkan. Bau matahari dan keringat memenuhi udara di antara mereka. Tiba-tiba, air mata mulai mengalir di pipi Pak Tarno yang berkerut. Ia mengangkat tangan yang bergetar, seolah ingin menyentuh wajah Henry, namun mengurungkannya. "Nak, kamu." Suaranya terputus-putus oleh isak tangis yang ditahannya. "Kamu punya tahi lalat kecil di bawah telinga kanan?" Pertanyaan itu menggantung di udara antara mereka, sederhana namun mengandung makna yang dalam. Henry membeku. Tahi lalat kecil itu adalah detail yang sangat pribadi, sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh kebanyakan teman dekatnya. Bagaimana mungkin seorang pemulung asing bisa mengetahui hal itu? Ulang tahun ke-28 Henry dirayakan dengan pesta mewah di ballroom Hotel Bintang 5. Ratusan tamu undangan dari kalangan elit bisnis dan sosialita ibu kota memadati ruangan. Wanita-wanita dengan gaun rancangan desainer ternama dan pria-pria dengan setelan jas mahal bersalaman dan bercengkerama dengan riang. Di tengah keramaian, Henry berdiri di dekat jendela besar yang menampilkan pemandangan gemerlap kota Jakarta. Ia memegang segelas champagne, namun matanya kosong. "Hei, birthday boy, kenapa sendirian di sini?" tanya Sandra, kekasih Henry, mendekat dengan gaun merahnya yang mencolok. Henry tersenyum tipis. "Hanya berpikir, San, di luar sana, di balik gemerlap lampu ini, ada kehidupan yang sama sekali berbeda dengan apa yang kita alami malam ini." Sandra menghela napas. Lagi-lagi memikirkan orang lain. "Hari ini adalah harimu, Henry. Nikmati saja." Tepat di ujung kota, di sebuah gubuk reok di daerah pinggiran, Pak Tarno duduk sendirian di depan meja kayu sederhana. Di depannya tergeletak sebuah kue bolu sederhana dengan lilin tunggal yang menyala. Ia memandangi foto seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 tahun yang sedang digendongnya. "Selamat ulang tahun, Rian," bisiknya dengan suara parau. "Yang ke-28. Ayah berdoa dimanapun kamu berada, kamu bahagia." Ia meniup lilin itu sendirian, dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh sinar bulan yang menyelinap melalui celah-celah dinding kayu. Keesokan harinya di kantor, Henry terlihat tidak fokus selama rapat direksi. Presentasi tentang ekspansi bisnis ke luar negeri berlangsung di layar, namun pikirannya melayang kepada insiden pagi sebelumnya dengan pemulung tua itu. "Bos, apa pendapat Anda tentang proposal ini?" tanya salah satu direktur. Henry menggeleng. "Maaf, saya agak tidak enak badan. Mari kita lanjutkan besok." Di sudut lain kota, Pak Tarno masih terus memikirkan pertemuan singkatnya dengan Henry. Ia bahkan kembali ke tempat kejadian, berharap bisa bertemu lagi dengan pemuda yang wajahnya mirip sekali dengan mantan istrinya itu. "Tidak mungkin. Tidak mungkin itu dia," gumamnya sambil terus mendorong gerobak rongsokannya. Hari-hari berikutnya, Henry mulai menunjukkan perubahan perilaku. Ia sering melamun dan kehilangan fokus. Bahkan saat sedang melakukan penandatanganan kontrak senilai miliaran rupiah, tangannya terhenti sejenak. "Ada apa, Henry?" tanya rekannya. "Tidak ada," jawabnya singkat, namun keraguan terus menggerogoti pikirannya. Sementara itu, Pak Tarno memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya selama 25 tahun. Ia pergi ke kantor polisi setempat. "Saya ingin melaporkan orang hilang," katanya pada polisi yang bertugas. "Orang hilang? Siapa dan sudah berapa lama?" "Anak saya hilang sejak 25 tahun yang lalu." Polisi itu terkekeh. "Pak, mustahil kami bisa mencarinya setelah sekian lama. Apalagi tanpa dokumen yang lengkap." Kegagalan di kantor polisi tidak membuatnya patah arang. Ia mulai menceritakan pada teman-temannya sesama pemulung tentang pertemuannya dengan pemuda kaya yang mirip anaknya. "Sinting kamu, Narno, mana mungkin anak orang kaya itu anakmu?" ledek salah seorang temannya. Tapi Pak Tarno hanya tersenyum getir. "Ayah punya firasat yang kuat. Itu pasti Rian." Pertemuan singkat di jalanan yang sempit itu telah menggugah sesuatu yang lama tertidur dalam diri kedua pria itu. Sebuah kerinduan akan kebenaran dan hubungan yang terputus.
Meski dipisahkan oleh kelas sosial dan jarak yang jauh, takdir mulai merajut kembali benang-benang yang sempat terputus. Hendry duduk termenung di balik meja kerjanya yang megah, terbuat dari kayu jati berukir yang diimpor langsung dari Italia. Dari balik kaca patri setinggi langit-langit, ia bisa melihat seluruh kota Jakarta membentang di bawahnya, namun pandangannya kosong. Jari-jarinya yang biasanya menari lincah di atas keyboard laptop atau menandatangani dokumen penting, kini justru secara tak sadar mengusap-usap area di bawah telinga kanannya. Sebuah tahi lalat kecil, hampir tak kasat mata, tersembunyi di balik garis rahangnya yang tegas. Tahi lalat. Gumamnya pelan, seolah kata itu memiliki makna magis yang baru saja ia pahami. Pikirannya melayang jauh ke masa kecilnya. Ia teringat betapa ibunya, Diana, selalu dengan sigap menutupi tahi lalat itu setiap kali ia akan difoto. Ini mengganggu penampilan, sayang. Begitu selalu alasannya. Atau saat ia bertanya mengapa hanya ia yang memiliki tahi lalat di tempat itu, ibunya akan menjawab singkat, "Itu bawaan lahir, tidak usah dipedulikan." Sekarang, semua kenangan itu terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Tiba-tiba, telepon di mejanya berdering. "Bos, Ibu Diana di luar." Laporan sekretarisnya melalui interkom. Hendry menarik napas dalam. "Bolehkan dia masuk?" Diana masuk dengan langkah percaya diri, mengenakan setelan bisnis berwarna navy yang elegan. Wajahnya yang masih cantik di usia 50-an tahun itu tersenyum. "Ada apa? Ibu datang tiba-tiba?" tanya Hendry, berusaha terdengar normal. Diana duduk di kursi di seberang meja. "Aku hanya lewat untuk mengingatkanmu tentang acara amal besok malam. Kau janji akan datang." "Tentu, Ibu." Diam sejenak. Hendry memandangi ibunya dengan tatapan baru. Selama ini, ia selalu melihat Diana sebagai sosok ibu yang sempurna, cantik, cerdas, dan selalu melindunginya. Tapi sekarang, ada keraguan yang menggerogoti pikirannya. "Ibu," mulainya hati-hati, "aku punya pertanyaan aneh." Diana mengangkat alis. "Apa itu?" "Tentang tahi lalatku di bawah telinga ini. Dari mana asalnya?" Wajah Diana berubah seketika. Senyumnya pudar, digantikan oleh ekspresi yang sulit dibaca. "Sudah kubilang, itu bawaan lahir. Mengapa tiba-tiba menanyakan itu?" Hendry tidak melewatkan reaksi singkat itu. "Aku hanya penasaran. Apakah ada anggota keluarga lain yang memiliki tahi lalat di tempat yang sama?" "Tidak. Hanya kau." Jawab Diana terlalu cepat, terlalu tegas. "Bagaimana dengan ayah?" Hendry sengaja menyebut kata yang selama ini tabu dalam keluarga mereka. Diana berdiri tiba-tiba. "Ayahmu sudah meninggal. Sudah kubilang berkali-kali. Dan dia tidak memiliki tahi lalat dimanapun." Suaranya meninggi. "Sekarang, berhenti dengan pertanyaan bodohmu dan fokus pada pekerjaanmu." Setelah Diana pergi dengan langkah marah, Hendry semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan ibunya. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan album foto lama. Halaman demi halaman ia telusuri, mencari petunjuk apapun. Namun anehnya, tidak ada satupun foto dirinya yang menunjukkan tahi lalat itu dengan jelas. Sementara itu, di sudut lain kota, Pak Tarno duduk di depan gubuknya yang reot. Di tangannya tergenggam erat foto lama yang sudah menguning. Foto itu menunjukkan seorang bayi berusia sekitar setahun yang sedang digendongnya. Di telinga kanan bayi itu, terlihat jelas sebuah tahi lalat kecil. "Rian," bisiknya, air mata menetes di pipinya yang keriput. "Ayah yakin itu kamu." Seorang tetangga tua mendekat. Lagi-lagi memandangi foto itu. "Pak Tarno." Ia mengangguk. "Aku bertemu dengannya, Bu Min. Dia sekarang menjadi pria dewasa yang tampan. Dan tahi lalatnya masih ada di tempat yang sama." Bu Min menghela napas. "Sudah 25 tahun, Pak. Mungkin lebih baik kau lupakan saja. Lihatlah hidupmu sekarang." "Tidak," bantah Pak Tarno dengan semangat yang tak biasa. "Sebagai ayah, aku bisa merasakannya. Darahku sendiri berbicara. Itu adalah anakku." Ia berdiri, tubuh tuanya tiba-tiba dipenuhi energi baru. "Aku harus menemukannya lagi.
Aku harus memastikan. Bumin menggeleng-geleng kepala. Jakarta Besar, Pak Tarno. Di mana kau akan mencarinya? Dia mengendarai mobil mewah. Pasti dia orang kaya. Aku akan mencarinya di tempat orang kaya berkumpul. Niat itu mungkin terdengar naif, bahkan mustahil. Tapi bagi Pak Tarno, tahi lalat kecil itu adalah petunjuk terbesar yang pernah ia dapatkan dalam 25 tahun terakhir. Sebuah tanda fisik yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, ayah dengan anak, dua dunia yang seharusnya tidak pernah terpisah. Henry berdiri terpaku di tempatnya, seolah seluruh tubuhnya dilumpuhkan oleh pertanyaan sederhana yang baru saja dilontarkan lelaki tua itu. Suara bising kota, klakson kendaraan, teriakan pedagang, semuanya seakan meredup, tertutup oleh desisan aneh di telinganya. Dunia seolah bergerak dalam gerak lambat. Bagaimana Bapak bisa tahu? Akhirnya Henry berhasil mengeluarkan kata-kata dari mulutnya yang terasa kering. Pak Tarno tidak langsung menjawab. Air matanya kini mengalir deras, membasahi kerutan-kerutan di pipinya yang kecoklatan. Tangannya yang bergetar tak lagi mampu menahan dorongan hatinya. Perlahan, ia mengangkat tangan kanannya. Jari-jarinya yang kasar dan penuh kapalan hampir menyentuh area di bawah telinga kanan Henry. Boleh saya? Pinta Pak Tarno dengan suara yang hampir tak terdengar. Henry, yang biasanya sangat protektif dengan ruang pribadinya, kali ini hanya bisa mengangguk lemah. Ada sesuatu dalam tatapan lelaki tua ini yang membuat semua pertahanannya runtuh. Saat jari kasar Pak Tarno menyentuh kulitnya yang halus, Henry merasakan getaran aneh. Bukan jijik atau takut, melainkan sebuah perasaan aneh yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah rasa familiar. Sebuah kenangan yang tersembunyi jauh dalam alam bawah sadarnya. Rian. Isak Pak Tarno lagi, kali suaranya lebih jelas, penuh dengan kerinduan yang tertahan selama puluhan tahun. Anakku, Rian. Kemudian, sebelum Henry sempat bereaksi, Pak Tarno merengkuhnya dalam pelukan erat. Pelukan yang begitu kuat, seolah takut kehilangan untuk kedua kalinya. Tubuh Henry yang tinggi dan tegap menjadi kaku. Tangan kirinya masih memegang uang yang sejak tadi tak kunjung diterima oleh lelaki tua ini. Bapak siapa? Henry bertanya, suaranya gemetar. Ayahmu, aku adalah ayahmu, jawab Pak Tarno. Wajahnya terkubur di bahu Henry, suaranya tertahan oleh isak tangis. Ayah yang selama ini kau kira sudah meninggal. Orang-orang di sekeliling mereka mulai berkerumun, memperhatikan pemandangan tak lazim ini. Seorang pria muda berpenampilan elegan dipeluk erat oleh pemulung tua. Beberapa mengangkat ponsel mereka, merekam kejadian ini. Bapak pasti salah orang, bantah Henry, berusaha melepaskan diri dari pelukan itu. Nama saya Henry, bukan Rian. Dan ayah saya sudah meninggal ketika saya kecil. Pak Tarno akhirnya melepaskan pelukannya, tapi tangannya masih memegang lengan Henry erat-erat, seolah takut ia akan menghilang. Matanya yang merah berkaca-kaca menatap Henry dengan intens. Tidak mungkin salah, katanya dengan yakin. Tahi lalat itu, persis seperti yang selalu ayah ingat. Dan wajahmu mirip sekali dengan ibumu dulu. Sari, namanya dulu Sari. Mendengar nama Sari, Henry semakin bingung. Ibunya sekarang bernama Diana. Tapi ada sesuatu yang mengusik ingatannya, sebuah nama yang pernah ia dengar dalam percakapan diam-diam antara ibunya dan bibinya bertahun-tahun lalu. Bapak Tarno, ya? Tanya Henry, teringat nama yang disebutkan laki tua itu sebelumnya. Saya rasa ada kesalahan di sini. Ibu saya bernama Diana, bukan Sari. Pak Tarno menggeleng, senyum getir muncul di wajahnya. Dia mengganti namanya, seperti dia mengganti hidupnya. Tapi dia tidak bisa mengubah masa lalu. Tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu adalah anakku. Henry menarik napas dalam. Keraguannya semakin menjadi-jadi. Semua yang dikatakan laki tua ini terdengar gila, tapi ada bagian dalam dirinya yang merespons, yang seolah mengenali sesuatu dalam suara dan tatapan lelaki ini. Bapak, kata Henry, kali ini dengan suara lebih lembut. Mungkin kita bisa bicara di tempat lain. Tidak di sini. Ia melihat sekeliling, sadar bahwa mereka menjadi tontonan umum. Tapi lebih dari itu, ia merasa percakapan ini terlalu pribadi untuk dilakukan di pinggir jalan. Pak Tarno mengangguk.
Matanya berbinar penuh harap. Aku akan pergi kemanapun kau mau. Aku sudah mencarimu selama 25 tahun. Nak, 25 tahun. Kata-kata itu menyentuh sesuatu dalam diri Henry. 25 tahun, tepat usianya sekarang. Sebuah kebetulan yang terlalu sempurna. Baik, kata Henry, mengambil keputusan cepat. Ikut saya ke mobil. Tapi gerobak Bapak. Biarkan saja, potong Pak Tarno dengan semangat. Yang penting aku akhirnya menemukanmu. Henry memandangi lelaki tua ini, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan atau niat jahat. Tapi yang ia lihat hanya ketulusan dan kerinduan murni seorang ayah yang telah kehilangan anaknya terlalu lama. Baiklah, Henry akhirnya setuju. Tapi kita harus membawa gerobak Bapak juga. Tidak mungkin ditinggalkan di sini. Saat mereka berdua mulai memindahkan gerobak rongsokan ke bagasi mobil mewah yang terbuka, Henry masih tidak yakin dengan apa yang sedang dilakukannya. Tapi sesuatu, mungkin naluri, mungkin takdir memberitahunya bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dan pelukan yang baru saja ia terima, pelukan pertama dari seorang ayah yang tidak pernah ia kenal, masih terasa hangat di pundaknya, membekas lebih dalam daripada yang ingin ia akui. Henry memandu Mercedesnya keluar dari jalan sempit itu, dengan gerobak rongsokan Pak Tarno yang teronggok tidak karuan di bagasi terbuka. Suasana di dalam mobil begitu mencekam, kontras dengan kemewahan interior kulitnya yang berbau harum. Henry memutar AC hingga maksimal, seolah ingin menyegarkan bukan hanya udara, tapi juga pikirannya yang kacau. Duduklah yang nyaman, Pak, kata Henry, masih menggunakan panggilan formal yang membuat jarak antara mereka. Pak Tarno hanya mengangguk. Tangannya yang kasar terlihat canggung menempel pada jok kulit yang halus. Matanya terus menatap Henry, tak percaya bahwa setelah sekian lama, akhirnya ia bisa duduk sedekat ini dengan anaknya. Henry mengambil jalur menuju sebuah kafe yang cukup eksklusif di kawasan bisnis. Tempat ini biasanya ia gunakan untuk meeting dengan klien-klien penting. Tapi hari ini, yang ia bawa adalah seorang pemulung tua yang mengaku sebagai ayah kandungnya. Sesampainya di kafe, tatapan para pelanggan lain langsung tertuju pada mereka. Perbedaan penampilan mereka terlalu mencolok. Henry dengan setelan jasnya yang mahal, dan Pak Tarno dengan baju lusuhnya yang berdebu. Maaf, Pak Henry, bisik seorang pelayan yang mengenalnya. Apakah Bapak ini? Ini tamu saya, potong Henry tegas. Tolong siapkan ruang VIP. Di dalam ruang VIP yang sepi dan mewah, Pak Tarno duduk dengan gelisah. Tangannya gemetar memegang gelas air mineral yang diberikan pelayan. Sekarang, Pak Tarno, mulai Henry dengan suara serius setelah pelayan keluar. Bisa Bapak ceritakan dari awal, siapa saya menurut Bapak, dan apa hubungannya dengan Sari? Pak Tarno menarik napas dalam. Nama lengkapmu Rian Haryanto. Ibumu dulu bernama Sari, tapi sekarang mungkin dia sudah ganti nama seperti yang kau katakan. Henry mengangguk pelan. Ibu saya sekarang bernama Diana. Tapi lanjutkan. Kami dulu keluarga bahagia, kenang Pak Tarno, matanya berkaca-kaca. Aku punya bengkel kecil di kampung, cukup untuk menghidupi keluarga. Sampai suatu hari, ada pria dari Jakarta yang sering datang ke kampung kami. Henry mendengarkan dengan saksama, tangannya erat memegang gelas kopinya. Pria itu, dia pengusaha sukses, mobil mewah, selalu bawa hadiah mahal-mahal untuk ibumu. Awalnya aku tidak curiga, sampai suatu malam. Suara Pak Tarno tercekat. Aku melihat mereka berdua di warung kopi, sangat mesra. Ketika aku konfrontasi, ibumu malah marah. Bilang aku tidak bisa memberinya hidup yang layak. Lalu, desak Henry, mulai merasa tidak nyaman dengan cerita ini. Beberapa bulan kemudian, ibumu minta cerai. Dia bilang ingin merantau ke Jakarta, membawamu bersamanya. Aku tidak setuju, tapi pengadilan memutuskan hak asuh untuk ibumu karena saat itu kondisiku sedang sulit. Pak Tarno menghela napas berat. Sebelum pergi, dia berjanji akan mengizinkanku menemuimu setiap akhir pekan. Tapi ketika aku datang ke alamat yang dia berikan, ternyata alamat palsu. Aku mencari kemana-mana, menghabiskan semua tabungan, sampai akhirnya bengkelku bangkrut. Henry diam,
mencerna setiap kata. Tapi, bagaimana Bapak bisa yakin saya adalah Rian yang Bapak cari? Beberapa hal, jawab Pak Tarno dengan yakin. Pertama, tahi lalat di bawah telinga kananmu. Kedua, hidung dan matamu persis seperti ibumu dulu. Ketiga, ia mengeluarkan dompet tua dari saku celananya yang compang-camping. Ini foto terakhir kita berdua. Dengan tangan gemetar, Henry menerima foto yang sudah menguning itu. Foto itu menunjukkan seorang bayi berusia sekitar setahun sedang digendong oleh pria muda yang tak lain adalah versi muda Pak Tarno. Dan yang membuat nafas Henry tersendat, di telinga kanan bayi itu terlihat jelas sebuah tahi lalat kecil. Tapi, ini belum membuktikan apa-apa, bantah Henry, berusaha menolak kenyataan yang mulai jelas. Bisa saja ini hanya kebetulan. Ada satu lagi, kata Pak Tarno dengan suara lembut. Punggungmu, ada bekas luka bakar kecil berbentuk bulan sabit. Kamu dapatnya waktu usia 3 tahun, tidak sengaja menyentuh knalpot motorku. Henry hampir menjatuhkan gelas kopinya. Bekas luka itu sesuatu yang sangat pribadi, sesuatu yang bahkan Sandra kekasihnya pun tidak terlalu memperhatikan. Ibunya selalu bilang itu bekas jatuh dari sepeda. Bagaimana Bapak bisa? Karena aku yang merawat lukamu itu selama 3 hari 3 malam, jawab Pak Tarno, air mata mulai mengalir lagi. Aku yang mengompresnya, mengganti perbannya. Aku yang menahan tangismu sepanjang malam. Henry berdiri, berjalan ke sudut ruangan. Pikirannya kacau. Semua yang selama ini ia percaya tentang masa lalunya, tentang ayahnya yang dikatakan sudah meninggal, tentang identitasnya sendiri, semuanya runtuh dalam sekejap. Selama ini, ibu saya, Diana, dia telah berbohong, tanya Henry pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Bukan hanya berbohong, Nak, suara Pak Tarno bergetar. Dia telah mencuri 25 tahun dari hidup kita. 25 tahun yang seharusnya kita lalui bersama. Henry memutar badan, menatap lelaki tua yang mengaku sebagai ayah kandungnya. Dalam hati, ia tahu kebenaran itu. Terlalu banyak bukti, terlalu banyak kemiripan, dan yang paling penting, ada hubungan emosional yang aneh yang langsung ia rasakan sejak pertemuan pertama. Tapi, kenapa? Kenapa ibu melakukan ini? Pak Tarno menghela napas panjang. Karena malu, Nak. Malu mengakui bahwa dia pernah menikah dengan orang miskin seperti aku. Malu dengan masa lalunya. Dan mungkin juga karena dendam. Dendam karena aku mengetahui perselingkuhannya. Henry kembali ke kursinya, tubuhnya lemas. Saya perlu waktu untuk memproses semua ini. Aku mengerti, kata Pak Tarno dengan lembut. 25 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi tolong jangan langsung menolakku. Beri ayah kesempatan. Saat Henry mendengar kata, ayah, keluar dari mulut Pak Tarno, hatinya bergetar aneh. Sebuah kerinduan yang tak pernah ia sadari selama ini tiba-tiba muncul ke permukaan. Baik. Akhirnya Henry berkata, mari kita mulai dari sini. Tapi saya perlu konfirmasi kebenaran cerita ini. Aku punya semua dokumen di rumah, kata Pak Tarno penuh harap. Akta nikah, foto-foto lama, bahkan surat dari pengadilan tentang perceraian kami. Henry mengangguk perlahan. Pertemuan tak sengaja di pinggir jalan itu ternyata bukan sekadar insiden kecil. Ini adalah awal dari pembongkaran kebohongan besar yang telah menyelimuti hidupnya selama seperempat abad. Dan di depannya, duduk seorang lelaki tua yang hanya mungkin, adalah ayah kandungnya yang sebenarnya. Mobil Mercedes hitam meluncur pelan memasuki kompleks perumahan mewah di kawasan Pondok Indah. Henry memarkirnya di garasi bawah tanah apartemennya yang mewah. Namun untuk beberapa saat, ia hanya duduk diam di belakang kemudi. Pikirannya masih berputar-putar menanggung beban kebenaran yang baru saja diungkap. Kita sudah sampai, ucap Henry akhirnya, memecah kesunyian yang telah berlangsung selama perjalanan. Pak Tarno mengangguk pelan. Matanya menatap sekeliling garasi yang dipenuhi mobil-mobil mewah dengan perasaan takjub dan sedikit terintimidasi. Tempatmu sangat bagus, Nak. Henry hanya menghela napas. Ikut saya. Mereka naik lift kaca yang melayang dengan cepat menuju penthouse di lantai paling atas. Saat pintu lift terbuka,
Terhamparlah sebuah ruang tamu yang megah dengan pemandangan kota Jakarta melalui dinding kaca dari lantai ke langit-langit. Pak Tarno terkesima. Kakinya seolah tertanam di lantai marmer. Ini seperti di film-film, gumamnya. Henry melepas jasnya dan melemparnya ke sofa kulit. Silakan duduk, Pak. Saya akan ambil minuman. Sementara Henry pergi ke dapur, Pak Tarno berjalan pelan. Matanya menyapu setiap sudut ruangan. Foto-foto Henry dengan ibunya terpajang di dinding, dari kecil hingga dewasa. Dalam setiap foto, tersirat kehidupan yang sempurna, bahagia, jauh dari bayangan kemiskinan dan keterpurukan. Minum air saja, kata Henry kembali dengan 2 gelas air. Ia memperhatikan tatapan Pak Tarno pada foto-foto itu. Ibu sangat suka memajang foto. Katanya untuk mengingat kenangan indah. Pak Tarno mengangguk pelan. Dia selalu perfeksionis. Selalu ingin yang terbaik. Henry duduk di seberangnya. Sekarang, bisakah Bapak ceritakan lebih detail? Saya perlu tahu semuanya. Selama 2 jam berikutnya, Pak Tarno bercerita tentang bagaimana ia dan Sari, sekarang Diana, bertemu di kampung halaman, tentang pernikahan sederhana mereka, tentang kelahiran Rian, nama kecil Henry. Ia menceritakan dengan detail bagaimana Sari mulai berubah setelah bertemu dengan pria dari Jakarta itu, bagaimana rumah tangga mereka mulai retak, hingga perceraian pahit yang menyusul. Setelah mereka pergi, lanjut Pak Tarno dengan suara parau, aku seperti orang gila, menjual semua yang kupunya untuk biaya pencarian. Dari Jawa Tengah sampai Jakarta, dari satu alamat palsu ke alamat palsu lainnya. Sampai akhirnya uang habis, harapan pun pudar. Henry mendengarkan dengan intens. Setiap kata seperti pukulan demi pukulan pada gambaran keluarganya yang selama ini ia percayai. Lalu kenapa Bapak menjadi pemulung? Tanya Henry hati-hati. Pak Tarno tersenyum getir. Awalnya hanya sambilan, untuk bertahan hidup. Tapi kemudian aku sadar, sebagai pemulung aku bisa menjelajahi seluruh sudut kota. Siapa tahu, suatu hari bisa menemukanmu. Kata-kata itu menyentuh hati Henry lebih dalam dari yang ia kira. Selama 25 tahun, Bapak tidak pernah menyerah. Seorang ayah tidak akan pernah menyerah mencari anaknya, jawab Pak Tarno dengan sederhana. Tiba-tiba, telepon Henry berdering. Dari layar terpancar foto Diana yang tersenyum manis. Henry memandangi teleponnya dengan perasaan campur aduk. Jangan diangkat, bisik Pak Tarno. Kau belum siap. Tapi Henry sudah mengangkat teleponnya. Ibu. Hi sayang, kok belum sampai kantor? Rapat dengan investor Singapura kan jam 11? Suara Diana terdengar ceria. Henry menarik napas dalam. Ibu, ada yang perlu kita bicarakan. Bisakah ibu datang ke apartemen saya? Ada apa, sayang? Kamu baik-baik saja? Suaramu aneh. Saya baik-baik saja, ibu. Tapi, ada seseorang di sini yang perlu ibu temui. Diam sejenak di seberang telepon. Siapa? Sandra. Bukan. Tolong datang saja, ibu. Henry menutup telepon sebelum ibunya bisa bertanya lebih lanjut. Sebaiknya aku pergi, kata Pak Tarno berdiri. Pertemuan kami akan sangat sulit baginya. Tidak, kata Henry tegas. Bapak tetap di sini. Sudah 25 tahun kebenaran ini disembunyikan. Sudah waktunya untuk diungkap. Sementara mereka menunggu kedatangan Diana, Henry mengajak Pak Tarno berkeliling apartemen. Ia menunjukkan kamar tidurnya yang luas, perpustakaan pribadi, hingga balkon yang menghadap langsung ke selatan Jakarta. Pantas ibumu memilih hidup seperti ini, gumam Pak Tarno sambil memandang pemandangan megah dari ketinggian. Dia selalu menginginkan kemewahan. Sekarang saya mengerti, kata Henry tiba-tiba. Mengapa ibu selalu paranoid tentang uang? Mengapa dia selalu bilang bahwa kita harus menjaga penampilan? Mengapa? Ia berhenti sejenak. Mengapa dia tidak pernah mengizinkan saya bertanya tentang ayah? Kau marah padanya? Tanya Pak Tarno hati-hati. Henry menghela napas. Saya bingung. Selama ini hidup saya dibangun di atas kebohongan. Identitas saya bukanlah siapa-siapa saya sebenarnya.
Tiba-tiba, bel apartemen berbunyi. Hendry menatap Pak Tarno. Dia datang. Pak Tarno mengangguk. Wajahnya menunjukkan ketegangan. Aku akan tetap di sini. Kau yang harus mengendalikan situasi ini. Hendry berjalan ke pintu. Jantungnya berdebar kencang. Saat ia membuka pintu, Diana berdiri di sana dengan wajah penuh kekhawatiran. Sayang, ada apa? Kamu membuat ibu khawatir. Ucapnya sebelum matanya menatap ke belakang Hendry dan melihat sosok yang tidak asing lagi. Wajah Diana berubah pucat seketika. Bibirnya bergetar, matanya membelalak. Tarno. Dunia yang selama ini dibangun Hendry dengan rapi, dunia kesempurnaan, kekayaan, dan kebahagiaan semu, dalam sekejap runtuh menjadi puing-puing. Dan di tengah puing-puing itu, berdiri dua orang yang mengklaim sebagai orang tuanya, dengan versi kebenaran yang sama sekali berbeda. Diana berdiri terpaku di ambang pintu. Wajahnya yang biasanya selalu tampak sempurna kini pucat bagai kain kafan. Matanya yang terlatih untuk selalu menunjukkan keanggunan, kini melotot dalam ketidakpercayaan yang bercampur horor. Tangannya yang terawat dengan sempurna gemetar memegang gagang pintu. Tarno, ulangnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Apa yang kau lakukan di sini? Hendry menutup pintu perlahan. Suara kunci yang mengunci seolah menandai dimulainya sebuah konfrontasi yang tak terelakkan. Ibu kenal dengan Pak Tarno? Tanyanya. Sengaja berpura-pura tidak tahu. Diana tidak langsung menjawab. Matanya masih tertancap pada Pak Tarno yang berdiri dengan sikap tidak pasti di tengah ruang tamu yang mewah. Kontras antara kemiskinan Pak Tarno dan kemewahan apartemen ini terasa seperti sebuah lelucon yang kejam. Keluar dari sini, hardik Diana tiba-tiba, suaranya meninggi penuh kepanikan. Hendry, panggil security, cepat. Tunggu, ibu, kata Hendry dengan tenang yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Mari kita duduk dan bicara seperti orang dewasa. Bicara? Bicara apa dengan orang gila seperti dia? Sergah Diana. Jarinya menunjuk ke arah Pak Tarno dengan gerakan kasar. Dia pasti membohongimu. Memanfaatkanmu. Pak Tarno tetap diam. Tangannya tergenggam erat di samping tubuhnya. Aku tidak membohongi siapapun, Sari, katanya dengan suara rendah namun jelas. Jantung Hendry berdebar kencang mendengar nama lama ibunya. Sekarang ia benar-benar yakin, Pak Tarno mengatakan yang sebenarnya. Dengar baik-baik, ibu, kata Hendry memimpin Diana ke sofa. Saya sudah mendengar cerita Pak Tarno. Dan saya punya pertanyaan untuk ibu. Diana duduk dengan kaku. Matanya masih melotot penuh kebencian pada Pak Tarno. Cerita apa yang dia buat-buat? Dia hanya pengemis yang ingin uangmu. Apakah benar nama ibu dulu Sari? Tanya Hendry langsung ke inti persoalan. Diana terkesiap. Itu nama masa lalu yang tidak penting. Apakah benar ibu dan Pak Tarno pernah menikah? Tidak. Dia pembohong. Apakah benar saya ini anaknya? Jangan berani-beranimu. Teriak Diana tiba-tiba berdiri. Aku adalah ibumu. Aku yang telah membesarkanmu, memberimu segalanya. Dan sekarang kau lebih percaya pada orang asing ini. Hendry menghela napas. Dia bukan orang asing, ibu. Dia tahu tentang tahi lalat saya di bawah telinga. Dia tahu tentang bekas luka bakar di punggung saya. Bahkan, Hendry berjalan ke meja dan mengambil foto lama yang diberikan Pak Tarno. Dia punya foto ini. Diana mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Saat matanya menatap gambar bayi Rian yang digendong Tarno muda, semua tenaga seolah meninggalkan tubuhnya. Ia terjatuh kembali ke sofa, wajahnya berkerut. Semuanya sudah berakhir, ibu, kata Hendry dengan suara lembut namun tegas. Kebenaran sudah terungkap. Air mata mulai mengalir di pipi Diana. Kau tidak mengerti, sayang. Dulu, keadaan kami sangat sulit. Dia tidak bisa memberimu masa depan. Jadi ibu memutuskan untuk mencuri saya darinya. Suara Hendry mulai meninggi. Membohongi saya seumur hidup? Membuat saya percaya bahwa ayah saya sudah meninggal. Ayahmu tidak peduli padamu, teriak Diana histeris. Dia hanya peduli pada bengkel sialannya itu. Aku yang selalu merawatmu,
memberimu makan, menyekolahkanmu. Pak Tarno akhirnya angkat bicara. Itu tidak benar, Sari. Aku selalu mencintai Rian. Kau yang tidak memberiku kesempatan. Kau yang menghilang tanpa jejak. Karena aku tahu kau akan merusak hidupnya. Lihatlah dirimu. Hardik Diana. Tangannya menunjuk-nunjuk pakaian lusuh Pak Tarno. Kau pikir kau bisa memberi dia kehidupan seperti ini? Pendidikan terbaik? Bisnis yang sukses? Hendri menghela napas dalam. Cukup. Tidak ada gunanya saling menyalahkan. Ia berjalan menghampiri jendela, memandang kota di bawahnya. Yang penting sekarang adalah, apa yang akan kita lakukan ke depan? Diana berdiri, wajahnya penuh ketakutan. Apa maksudmu? Dia harus pergi. Dia tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak, Ibu, kata Hendri memutar badan. Pak Tarno akan tinggal di sini. Setidaknya untuk sementara. Apa? Teriak Diana. Kau gila. Dia akan merusak segalanya. Reputasimu. Bisnismu. Bisnis saya akan baik-baik saja, sanggah Hendri dingin. Dan reputasi? Mungkin ibu yang harus khawatir dengan reputasi ibu sendiri. Diana terlihat seperti ditampar. Begitukah caramu membalas semua yang telah ibu lakukan untukmu? Setelah semua pengorbanan ibu. Pengorbanan. Hendri menggeleng. Mencuri seorang anak dari ayahnya bukan pengorbanan. Ibu. Itu kejahatan. Diam sejenak menyelimuti ruangan. Ketiga orang ini terlibat dalam drama keluarga yang telah terpendam selama 1/4 abad. Aku tidak akan mengizinkannya, desis Diana, matanya berbinar dengan amarah. Jika dia tetap di sini, maka aku yang akan pergi. Hendri menatap ibunya dengan sedih. Pilihan ada di ibu. Tapi saya mohon, jangan buat saya harus memilih. Diana mengambil tasnya dengan gerakan kasar. Kau sudah memilih, Nak, dan kau memilih orang yang salah. Ia berjalan ke pintu, lalu berbalik. Ingat baik-baik, semua yang kau miliki sekarang adalah berkat ibu. Tanpa ibu, kau mungkin hanya akan menjadi seperti dia. Tangannya menunjuk ke arah Pak Tarno. Setelah pintu tertutup dengan keras, kesunyian yang mencekam menyelimuti ruangan. Hendri berdiri dengan bahu terkulai, merasa seperti baru saja melalui pertempuran yang melelahkan. Maafkan ayah, Nak, kata Pak Tarno akhirnya. Aku tidak ingin menyebabkan keribetan antara kau dan ibumu. Bukan, Pak Tarno, lagi. Sekarang, ayah. Hendri memandangi lelaki tua itu, ayah kandungnya yang sebenarnya, dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya merasakan ikatan darah yang telah lama terputus. Ini bukan salah bapak, salah ayah, koreksi Hendri perlahan. Kebenaran harus diungkap, tidak peduli betapa pahitnya. Ia berjalan menghampiri Pak Tarno. Sekarang, mari kita atur kamar untuk ayah. Besok kita akan mulai membangun hubungan yang seharusnya tidak pernah terputus. Di dalam hati, Hendri tahu jalan di depan tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sedang berdiri di atas kebenaran, bukan atas tumpukan kebohongan yang dibangun selama bertahun-tahun. 3 hari telah berlalu sejak Hendri memutuskan untuk menampung Pak Tarno di apartemen mewahnya. Suasana di penthouse yang biasanya tenang dan tertata rapi, kini dipenuhi oleh kehadiran seorang lelaki tua yang terbiasa dengan kehidupan yang sama sekali berbeda. Pagi itu, Hendri sedang memandu Pak Tarno menggunakan berbagai peralatan modern di dapur. Tekan tombol ini untuk air panas, dan ini untuk kopi, jelas Hendri dengan sabar. Pak Tarno mengamati dengan cermat. Wajahnya berkerut konsentrasi. Rumit sekali, ya. Di tempat ayah, cukup kompor dan cerek. Hendri tersenyum. Nanti juga terbiasa. Tiba-tiba, bel apartemen berbunyi. Mungkin ibu datang lagi. Namun yang muncul di layar interkom bukanlah wajah Diana, melainkan Sandra dengan ekspresi cemas. Sayang, boleh masuk? Aku dengar dari ibumu ada masalah. Hendri menghela napas. Tunggu sebentar, San. Ia menoleh pada Pak Tarno. Ayah, ini Sandra, pacar saya. Mungkin lebih baik ayah tunggu di kamar dulu.
Pak Tarno mengangguk pengertian. Baik, Nak. Jangan sampai aku membuat keadaan rumit. Tapi sebelum Pak Tarno sempat meninggalkan ruang tamu, pintu lift sudah terbuka dan Sandra masuk dengan langkah cepat. Matanya langsung menangkap kehadiran Pak Tarno yang sedang berbalik hendak pergi. Siapa? Sandra membeku, melihat penampilan compang-camping Pak Tarno yang kontras dengan kemewahan apartemen. Ini Pak Tarno, kata Henry, mencoba terdengar normal. Pak Tarno, ini Sandra. Sandra tidak menyembunyikan ekspresi jijiknya. Inikah orang yang ibumu ceritakan? Pemulung yang mengaku aku sebagai ayahmu? San, tolong. Henry mencoba menenangkan. Tidak, Henry. Ibumu bilang kau jadi tidak waras. Dihasuti orang asing. Hardik Sandra. Apa yang ada di pikiranmu? Membiarkan orang seperti ini tinggal di apartemenmu. Pak Tarno berdiri dengan tenang. Tangannya tergenggam erat. Saya tidak menghasuti siapapun, Nona. Diam kau, sergah Sandra. Aku tahu tipu muslihat orang sepertimu. Mau hidup enak dengan memanfaatkan orang kaya. Henry maju melindungi Pak Tarno. Sandra, cukup. Dia bukan pemulung biasa. Dia adalah ayah kandungku. Sandra tertawa sinis. Ayah? Lihatlah dirinya. Henry, apa mungkin orang seperti ini adalah ayahmu? Ibumu yang elegan. Lalu ayahmu pemulung? Masuk akal tidak? Kebenaran tidak selalu masuk akal, San, jawab Henry dingin. Kebenaran. Sandra mengangkat tangan frustasi. Ini bukan kebenaran, ini kegilaan. Bayangkan jika klien-klienmu tahu. Bayangkan jika media tahu. Bos properti ternyata anak pemulung. Pak Tarno menarik napas dalam. Mungkin lebih baik aku pergi saja. Nak, aku tidak ingin merusak hidupmu. Tidak, tegas Henry. Ayah tidak kemana-mana. Ia menatap Sandra. San, aku menghargai kepedulianmu. Tapi ini adalah urusan keluargaku. Keluarga? Sandra menggeleng tak percaya. Dia keluarga? Lalu ibumu yang telah membesarkanmu selama 25 tahun itu apa? Dia juga keluarga. Tapi dia telah membohongiku seumur hidup. Demi kebaikanmu, Henry, bantah Sandra. Lihatlah sekelilingmu. Semua ini berkat ibumu. Sekolah terbaik, bisnis yang sukses, kehidupan mewah. Apa yang bisa ayah kandungmu ini berikan padamu? Rongsokan. Henry menarik napas dalam. Dia memberiku kebenaran, Sandra. Dan itu lebih berharga dari semua kemewahan ini. Sandra memandangi Henry dengan tatapan asing. Aku tidak mengenalmu lagi, Henry. Orang yang kukenal tidak akan begitu mudah terhasut. Tidak akan mempermalukan keluarganya sendiri. Mungkin kau tidak pernah benar-benar mengenal aku, balas Henry dengan sedih. Karena selama ini, aku pun tidak mengenal diriku sendiri. Sandra mengambil langkah mundur. Baiklah, tapi ingat, pilihanmu hari ini akan memiliki konsekuensi. Tidak hanya untukmu, tapi untuk kita. Setelah Sandra pergi dengan wajah marah, Henry berdiri lama di depan pintu lift yang telah tertutup. Pilihannya mulai menunjukkan konsekuensi yang nyata. Maafkan ayah, Nak, kata Pak Tarno dari belakang. Aku membuat hubunganmu dengan pacarmu rusak. Bukan itu saja, keluh Henry. Tadi pagi, 3 anggota Dewan Direksi menelepon, menanyakan kabar tentang pemulung yang kutunggangi. Ibu pasti sudah menyebarkan berita ini. Pak Tarno mendekat, wajahnya penuh keprihatinan. Mungkin lebih baik kita tinggalkan Jakarta sebentar. Aku punya saudara di kampung. Kita bisa ke sana, menjauh dari semua ini. Henry memandangi ayahnya. Di mata tua itu, ia melihat ketulusan dan pengorbanan yang tulus. Berbeda dengan tatapan penuh perhitungan yang biasa ia lihat di dunia bisnisnya. Tidak, ayah, jawab Henry akhirnya. Kita tidak akan lari. Jika dunia tidak menerima kita apa adanya, maka kita yang akan mengubah cara pandang dunia. Tapi di dalam hati, Henry mulai merasakan tekanan yang semakin besar.
Pertemuan dengan Sandra hari ini hanyalah awal dari serangkaian konsekuensi yang harus ia hadapi karena memilih kebenaran di atas kemewahan, memilih ayah kandungnya di atas segala kepentingan duniawinya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam karirnya, Henry membatalkan semua janji besok. Ia dan Pak Tarno duduk di balkon, berbicara hingga larut malam tentang masa kecil Rian yang tidak pernah ia alami, tentang kehidupan sederhana yang tidak pernah ia kenal, dan tentang kebenaran yang akhirnya mempersatukan mereka setelah terpisah begitu lama. Di tengah semua kerumitan dan konsekuensi yang harus dihadapi, setidaknya malam ini Henry merasa lebih dekat dengan jati dirinya yang sebenarnya daripada selama 25 tahun hidupnya. Matahari pagi menyinari penthouse mewah Henry, menemukan dua pria dari dunia yang berbeda sedang beradaptasi satu sama lain. Henry yang terbiasa bangun pukul 5 pagi untuk olahraga dan memeriksa email, kini menemukan Pak Tarno sudah bangun lebih awal, sedang membersihkan sudut-sudut apartemen dengan sapu tua yang ia bawa dari gubuknya. "Ayah, ada Art yang membersihkan apartemen ini," kata Henry, mencoba menyembunyikan kekagetan melihat ayahnya menyapu lantai marmer. "Ah, biarkan saja. Ayah terbiasa kerja sejak pagi. Tidak bisa diam saja," jawab Pak Tarno sambil terus menyapu dengan cekatan. Hari itu, Henry harus menghadiri pertemuan penting dengan investor dari Jepang. Ia memutuskan untuk membawa Pak Tarno bersamanya, sebuah keputusan yang akan ia sesali kemudian. "Apakah Bapak yakin ingin ikut? Pertemuannya mungkin membosankan," tanya Henry sambil membantu ayahnya memakai kemeja baru yang dibelikan kemarin. "Ayah ingin melihat duniamu, Nak. Selama ini ayah hanya membayangkan seperti apa kerja anak ayah," jawab Pak Tarno dengan semangat. Sesampainya di gedung perkantoran megah milik perusahaan Henry, kontras antara kedua dunia mereka semakin nyata. Para karyawan yang sibuk dengan pakaian formal terpana melihat bos mereka datang dengan seorang laki tua yang meski sudah berpakaian rapi, masih terlihat kaku dan tidak natural di lingkungan mewah tersebut. "Bos, meeting dengan tim dari Jepang sudah siap di ruang rapat utama," lapor sekretaris Henry, matanya melirik penasaran ke arah Pak Tarno. "Terima kasih, Maya. Tolong siapkan kursi tambahan. Ayah saya akan ikut mendengarkan," kata Henry dengan percaya diri. Maya terkesiap. "Ah, ayah Bapak." Saat memasuki ruang rapat yang megah dengan meja panjang dari kayu mahoni dan kursi kulit impor, Pak Tarno tak bisa menyembunyikan kekagumannya. "Wah, seperti di film, ya Nak." Pertemuan berlangsung dalam 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Jepang. Pak Tarno duduk diam di sudut. Matanya berusaha mengikuti pembicaraan yang sama sekali tidak ia pahami. Saat presentasi berlangsung dengan grafik-grafik rumit dan data finansial yang kompleks, wajahnya mulai menunjukkan kebingungan. "Jadi, dengan ROI 25% dalam 3 tahun pertama, kita bisa mengekspansi ke pasar Asia Tenggara," jelas Henry dengan lancar dalam bahasa Inggris. Tiba-tiba, Pak Tarno bersuara, "Maaf, Nak, itu artinya dalam 3 tahun uangnya kembali, ya?" Semua mata tertuju padanya. Beberapa staf Henry tersenyum sinis. Henry merasa wajahnya memanas. "Iya, Ayah. Nanti saya jelaskan setelah meeting," jawabnya singkat. Tapi Pak Tarno terus bertanya, "Tapi kalau uangnya kembali dalam 3 tahun, kenapa tidak bagi-bagi ke karyawan yang kecil-kecil? Mereka kan yang bantu dapatkan uang itu." Suasana ruangan mendadak hening. Seorang direktur muda tersedak minumannya. Henry menarik napas dalam. "Itu bukan cara kerjanya, Ayah." Setelah pertemuan usai, Henry membawa Pak Tarno ke kantornya. "Ayah, lain kali tolong jangan interupsi saat meeting berlangsung." Pak Tarno mengangguk. Wajahnya menunjukkan penyesalan. "Maaf, Nak. Ayah hanya ingin mengerti." Masalah tidak berhenti di sana. Saat makan siang di restoran mewah di dalam gedung, Pak Tarno menolak menu-menu barat yang ditawarkan. "Ada nasi rames saja, Nak. Ayah tidak terbiasa makan makanan luar." Pintunya dengan suara cukup keras, membuat beberapa tamu lain menoleh. Henry meringis. "Di sini tidak ada nasi rames, Ayah." "Loh, masa di restoran sebesar ini tidak jual nasi? Aneh." Petualangan mereka berlanjut ke sore hari ketika Henry harus menghadiri acara amal di sebuah galeri seni. Di sana, Pak Tarno tanpa sengaja menyenggol sebuah patung modern senilai ratusan juta. "Astaga! Hati-hati!" teriak Henry panik. "Maaf,
Nak, barang-barang di sini kok ditaruh sembarangan. Yang penting kan isinya, bukan wadahnya. Puncaknya terjadi ketika seorang kolega bisnis Henry mendekati. Henry, katanya kamu dapat bonus baru nih, sindirnya sambil melirik Pak Tarno. Sebelum Henry sempat menjawab, Pak Tarno sudah menyahut. Siapa bilang bonus? Saya ayah kandungnya. Malam itu, Henry pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia kesal karena hari ini penuh dengan insiden memalukan. Di sisi lain, ia merasa bersalah karena malu dengan ayah kandungnya sendiri. Ayah, mungkin besok lebih baik ayah tinggal di apartemen saja, usul Henry saat mereka sampai di rumah. Pak Tarno mengangguk pelan. Ayah mengerti. Duniamu dan dunia ayah memang berbeda jauh. Ia berjalan ke kamarnya yang mewah, namun terlihat sangat tidak nyaman di tengah kemewahan itu. Sebelum tidur, Henry menemukan ayahnya sedang duduk di balkon, memandangi kota Jakarta yang gemerlap. Ayah, maafkan saya jika hari ini. Tidak usah minta maaf, Nak, potong Pak Tarno. Ayah yang harus minta maaf. Ayah membuatmu malu di depan teman-teman bisnismu. Bukan malu, ayah. Hanya saja, butuh penyesuaian. Pak Tarno tersenyum getir. Kau tahu, di antara semua kemewahan hari ini, hal yang paling ayah nikmati adalah saat kita makan soto di warung kecil itu siang tadi. Setidaknya di sana, ayah merasa seperti ayah yang sebenarnya, bisa mentraktir anaknya makan. Perkataan itu menyentuh hati Henry. Sepanjang hari ia berusaha memasukkan ayahnya ke dalam dunianya, tapi mungkin yang perlu ia lakukan adalah sesekali memasuki dunia ayahnya. Besok tidak usah meeting, ya? Usul Henry tiba-tiba. Ayah yang tentukan mau kemana. Kita jalan-jalan saja. Pak Tarno menatap anaknya. Matanya berbinar. Benarkah? Iya. Dunia saya sudah 25 tahun menunggu. Dunia ayah bisa menunggu 1 hari. Di bawah gemerlap lampu kota, kedua pria dari dunia yang berbeda itu akhirnya menemukan titik temu, bukan dengan mengubah satu sama lain, tapi dengan menerima perbedaan mereka dan berusaha memahami dunia masing-masing. Senin pagi, Henry tiba di kantornya dengan wajah yang lebih murung dari biasanya. Proyek Oasis Residence, pembangunan apartemen premium di kawasan SCBD yang menjadi andalan perusahaannya, sedang menghadapi masalah serius. Laporan keuangan triwulan terakhir menunjukkan pembengkakan biaya yang tidak terduga, dan progres pembangunan tertinggal 30% dari jadwal. Penjelasan apa ini? Hardik Henry saat rapat darurat dengan para direksi. Biaya material melonjak 40%, tapi progres justru tertinggal. Para direksi saling pandang dengan wajah tegang. Robert, direktur konstruksi, membersihkan kerongkongannya. Masalahnya pada supplier baja kita, bos. Mereka menaikkan harga secara tiba-tiba, dan kita terpaksa menerima karena kontrak. Dan kenapa tidak ada rencana cadangan? Potong Henry dengan nada kesal. Ini proyek senilai 2 triliun, bukan mainan. Sore harinya, Henry pulang dengan kepala penuh beban. Ia menemukan Pak Tarno sedang duduk di balkon, memperbaiki sebuah lampu meja yang rusak dengan peralatan sederhana. Ayah, itu lampu impor mahal. Nanti saya beli yang baru saja, kata Henry sambil melepas dasinya. Sayang kalau dibuang, Nak. Cuma sokletnya yang longgar. Lihat, sudah bisa menyala lagi. Ujar Pak Tarno bangga saat lampu itu benar-benar menyala. Henry menggeleng sambil tersenyum. Ayah memang jago. Malam itu, di meja makan, Henry terlihat sangat pucat. Ia hampir tidak menyentuh makan malam yang sudah disiapkan. Ada masalah di kantor, Nak? Tanya Pak Tarno dengan wajah penuh perhatian. Henry menghela napas panjang. Proyek besar saya bermasalah. Biaya membengkak, progres lambat. Jika tidak terselamatkan, perusahaan bisa rugi ratusan miliar. Pak Tarno mengangguk pelan. Kalau di tempat ayah, kalau ada masalah besar, lebih baik dihadapi pelan-pelan. Satu-satu. Tidak semudah itu, ayah. Ini bisnis properti skala besar. Masalahnya apa persisnya? Henry menjelaskan dengan sederhana tentang masalah supplier baja dan keterlambatan progres. Pak Tarno mendengarkan dengan saksama. Supplier ini, apa tidak bisa diganti?
tanya Pak Tarno. Bisa, tapi butuh waktu. Dan kontraknya mengikat. Pak Tarno diam sejenak. Dulu, waktu ayah masih punya bengkel, ada supplier onderdil yang juga main-main. Ayah cari supplier lain yang lebih kecil tapi lebih jujur. Meski harganya sedikit lebih mahal, tapi kerjanya cepat dan tidak bohong. Hendri tertegun. Ayah bilang supplier kecil. Iya. Kadang-kadang perusahaan kecil lebih menghargai orderan besar. Mereka kerja lebih keras. Keesokan harinya, Hendri memanggil tim procurement-nya. Cari supplier baja skala menengah yang punya reputasi baik. Utamakan yang punya komitmen pada kualitas dan ketepatan waktu, bukan hanya harga murah. Beberapa hari kemudian, tim Hendri menemukan 3 supplier menengah yang bersedia bekerja dengan terms yang lebih baik. Namun masalah lain muncul. Masalah tenaga kerja. Banyak pekerja yang mengeluh tentang sistem pembayaran yang rumit dan sering terlambat. Gaji pekerja kita sudah transfer tepat waktu, protes Hendri pada manajer HRD-nya. Tapi sistemnya rumit, bos. Mereka harus mengisi timesheet, lembur harus dapat approval, baru dibayar 2 minggu kemudian. Banyak yang memilih pindah ke proyek lain yang bayarannya lebih sederhana. Pulang ke apartemen, Hendri kembali berkeluh kesah pada Pak Tarno. Kalau di tempat ayah, kata Pak Tarno sambil memandu Hendri memperbaiki kursi kayu yang retak. Kalau mau orang kerja baik, bayarnya harus tepat waktu dan jelas. Tidak usah rumit-rumit. Tapi perusahaan besar harus ada sistem, ayah. Sistem boleh, tapi jangan sampai menyusahkan orang kecil. Uang harian itu untuk makan sehari-hari, bukan untuk ditabung. Hendri termenung. Esok harinya, ia mengeluarkan kebijakan baru, pembayaran harian untuk pekerja lapangan dengan sistem yang disederhanakan. Hasilnya, dalam seminggu, produktivitas meningkat 15%. Masalah terbesar datang ketika investor utama mengancam menarik dananya. Hendri hampir putus asa. Ayah, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Investor mau cabut. Pak Tarno memandangi anaknya dengan lembut. Nak, ayah tidak mengerti bisnis besar. Tapi ayah tahu, kepercayaan itu seperti barang rongsokan. Sekali rusak, susah diperbaiki. Tapi kalau diperbaiki dengan baik, kadang lebih kuat dari yang baru. Maknanya, jujur saja pada investormu. Katakan masalahnya, dan tunjukkan bahwa kau sedang memperbaikinya. Lebih baik dapat tamparan yang jujur daripada pelukan yang bohong. Dengan nasihat itu, Hendri mengundang investor utama untuk pertemuan terbuka. Ia memaparkan semua masalah secara transparan, termasuk langkah-langkah perbaikannya. Kami menghargai kejujuran Anda, Hendri, kata investor dari Singapura itu. Kami beri waktu 3 bulan. Tunjukkan progres yang signifikan. 1 bulan kemudian, proyek Oasis Residence mulai menunjukkan perbaikan. Supplier baja baru ternyata lebih reliable. Produktivitas pekerja meningkat, dan yang paling penting, kepercayaan investor mulai pulih. Suatu malam, Hendri dan Pak Tarno duduk di balkon menikmati teh. Terima kasih, ayah. Nasihat-nasihat sederhanamu menyelamatkan perusahaan saya. Pak Tarno tersenyum. Ayah tidak ngasih nasihat bisnis. Ayah cuma ngasih nasihat jadi manusia. Hendri tersenyum. Dalam kesederhanaan ayahnya, ia menemukan kebijaksanaan yang tidak diajarkan di sekolah bisnis manapun. Dunia mereka mungkin berbeda, tapi nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan Pak Tarno ternyata universal, berlaku baik di jalanan maupun di boardroom. Musim hujan datang dengan intensitas yang tak terduga. Jakarta dilanda banjir di beberapa titik, dan udara lembab membuat banyak orang jatuh sakit. Hendri, yang biasanya memiliki daya tahan tubuh kuat, kali ini tak bisa menghindari serangan flu berat yang berubah menjadi demam tinggi. Masa seorang direktur tidak bisa karena flu? Goda Hendri pada dirinya sendiri pagi itu, sebelum akhirnya tubuhnya menyerah dan ia terpaksa membatalkan semua janji. Saat Hendri terbangun dari tidur tidak nyamannya, ia mendapati Pak Tarno sudah berada di samping tempat tidurnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Sudah, jangan paksakan diri, nak. Ayah sudah telepon kantormu, bilang kamu sakit, kata Pak Tarno sambil menempatkan handuk basah di dahi Hendri yang berkeringat. Hendri yang lemah mencoba protes. Tapi ada pertemuan penting dengan siapapun bisa ditunda.
Kesehatanmu yang utama, potong Pak Tarno dengan suara lembut tapi tegas. Sepanjang hari itu, Pak Tarno tidak beranjak dari sisi tempat tidur Henry. Ia menolak bantuan pembantu yang menawarkan untuk menggantikannya. Ayah yang akan rawat anak ayah sendiri, katanya dengan bangga. Sore harinya, kondisi Henry memburuk. Demamnya semakin tinggi dan ia mulai menggigil. Dokter pribadi yang datang meresepkan obat dan menyarankan istirahat total. Susah sekali ya, makan obatnya, keluh Henry saat menolak menelan pil yang pahit. Pak Tarno teringat sesuatu. Tunggu sebentar. Ia pergi ke dapur dan kembali dengan sesendok madu. Seperti dulu waktu kau kecil. Minum obatnya, lalu ayah kasih madu. Henry terkejut. Ayah masih ingat. Masih. Kau dulu anak yang susah sekali minum obat. Tapi selalu mau kalau ayah yang menyuapi. Malam itu adalah malam terberat. Henry mengalami demam tinggi disertai mimpi buruk. Dalam keadaan setengah sadar, ia bergumam tentang proyek-proyeknya, tentang meeting yang tertunda, tentang ibunya. Pak Tarno tidak tidur semalaman. Ia duduk di samping tempat tidur, sesekali mengganti kompres, memastikan Henry minum air, dan membacakan doa-doa dengan suara pelan. Beberapa kali, saat Henry gelisah, ia menyanyikan lagu pengantar tidur yang sama yang dulu selalu ia nyanyikan untuk Rian kecil. Tidurlah sayang, Papa ada di sini. Suara parau Pak Tarno terdengar lembut di tengah malam. Keesokan paginya, kondisi Henry mulai membaik. Saat matanya terbuka, ia melihat ayahnya tertidur di kursi di samping tempat tidurnya, dengan wajah lelah namun tetap berusaha menjaga. Ayah, panggil Henry lemah. Pak Tarno langsung terbangun. Bagaimana perasaanmu, Nak? Sudah lebih baik. Henry mengangguk pelan. Ayah jaga saya semalaman. Ah, ayah cuma duduk-duduk saja. Yang penting kau sudah baikan. Tapi Henry melihat mata merah dan wajah lelah ayahnya. Ia juga memperhatikan bungkusan nasi yang belum disentuh di meja samping, menunjukkan bahwa Pak Tarno belum makan malam. Kenapa ayah tidak biarkan saja pembantu yang jaga? Pak Tarno tersenyum. Dulu, waktu kau kecil dan demam, ayah juga yang selalu jaga. Ibumu tidak kuat begadang. Ia berhenti sejenak. Dan setelah kehilanganmu selama 25 tahun, ayah ingin menebus semua waktu yang terbuang. Meski cuma dengan menjagamu saat sakit. Perkataan itu menyentuh hati Henry lebih dari yang ia kira. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Maafkan saya, ayah. Maafkan saya karena tidak mengenalimu selama ini. Jangan bicara begitu. Bukan salahmu. Pak Tarno memegang tangan Henry. Yang penting sekarang kita sudah bersama. Sakit atau sehat, kaya atau miskin, yang penting ayah dan anak sudah berkumpul lagi. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak tinggal bersama, Henry benar-benar merasakan ikatan kuat sebagai seorang anak pada ayahnya. Semua kesenjangan sosial, perbedaan kebiasaan, dan rasa canggung sebelumnya seolah menguap digantikan oleh kasih sayang tulus seorang ayah. Saat sore hari, Henry sudah cukup kuat untuk duduk di kursi. Pak Tarno dengan sabar menyuapinya bubur yang ia masak sendiri. Tidak enak, ya? Ayah tidak terbiasa masak dengan peralatan mewah seperti ini, kata Pak Tarno malu. Ini enak, ayah. Lebih enak dari makanan restoran manapun, jawab Henry tulus. Malam itu, sebelum tidur, Henry memandangi ayahnya yang sedang membereskan kamarnya. Dalam benaknya, ia teringat semua orang di sekelilingnya. Ibunya yang perfeksionis, Sandra yang materialistis, kolega bisnis yang penuh perhitungan. Tapi di tengah semua itu, hanya ayahnya yang merawatnya tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun. Ayah, panggil Henry. Iya, Nak. Terima kasih. Terima kasih sudah tidak menyerah mencari saya. Terima kasih sudah mau merawat saya seperti ini. Pak Tarno mendekat dan memeluk Henry. Tidak usah berterima kasih. Ini kewajiban ayah. Dan ini juga hak istimewa ayah. Dalam pelukan itu, Henry menyadari sesuatu. Selama ini ia mencari-cari makna kesuksesan dalam angka-angka dan pencapaian materi. Tapi malam ini, dalam keadaan lemah karena sakit, dirawat oleh seorang ayah yang hidup dari rongsokan, ia justru menemukan kekayaan yang sesungguhnya.
kasih sayang tanpa syarat yang tidak bisa dihargaikan dengan uang. 2 minggu setelah Henry sembuh total dari sakitnya, sebuah telepon tak terduga datang ke sekretaris pribadinya. Seorang wanita tua bernama Annie mengaku sebagai teman lama keluarga dan ingin bertemu dengan Henry secara mendesak. "Bilang saja saya sedang sibuk," ujar Henry pada awalnya, yang sedang mempersiapkan presentasi penting. Tapi ketika sekretarisnya menyampaikan bahwa wanita itu mengatakan kalau dia tahu tentang Ryan dan Sari, Henry langsung mengubah jadwalnya. Pertemuan diatur di sebuah kafe tenang jauh dari kantor Henry. Saat Henry dan Pak Tarno tiba, seorang wanita berusia sekitar 60-an tahun sudah menunggu di sudut yang paling privat. Wajahnya terlihat familiar bagi Pak Tarno. "Ani, teman Sari?" tanya Pak Tarno dengan suara gemetar. Wanita itu berdiri, matanya berkaca-kaca. "Tarno, sudah bertahun-tahun." Henry memperhatikan dengan cermat saat mereka berpelukan singkat. "Jadi, ibu kenal dengan ayah dan ibu saya?" Ani mengangguk, menyeka sudut matanya. "Mari kita duduk. Cerita ini sudah terlalu lama terpendam." Setelah pesanan datang, Ani mulai bercerita. "Saya dan Sari, sekarang Diana, adalah sahabat sejak SMA. Saya juga yang mengenalkan dia pada Tarno dulu." Pak Tarno tersenyum getir. "Iya, waktu itu Ani dan suaminya punya bengkel di sebelah bengkel saya." "Lalu apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Henry tak sabar. Ani menarik napas dalam. "Awalnya, mereka adalah pasangan yang bahagia. Sari dulu berbeda, sederhana, penyayang. Tapi semuanya berubah ketika dia mulai bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan di kota. Disitulah dia bertemu pria itu," tebak Henry. Ani mengangguk. "Namanya Richard, pengusaha properti yang sudah menikah. Dia menjanjikan Sari kehidupan mewah, sesuatu yang tidak bisa diberikan Tarno dengan bengkel kecilnya." Pak Tarno menunduk. Wajahnya berkerut menyimpan luka lama. "Aku tahu ada yang berubah. Sari mulai sering pulang malam, selalu ada alasan meeting atau lembur. Suatu malam," lanjut Ani dengan suara bergetar, "Sari datang ke rumah saya. Dia hamil anak Richard." Henry tersedak minumannya. "Apa?" "Tunggu," potong Pak Tarno, wajahnya pucat. "Itu tidak mungkin. Ryan, Henry adalah anakku." Ani menggeleng sedih. "Maaf, Tarno. Sari sendiri yang bilang padaku. Itu sebabnya dia buru-buru minta cerai, sebelum kandungannya mulai terlihat." Henry terduduk lemas. "Jadi, saya bukan anak kandung Pak Tarno?" "Tunggu dulu," Ani melanjutkan. "Sari memang hamil anak Richard. Tapi, dia keguguran di bulan ketiga." Semua diam. Udara di sekeliling mereka terasa berat. "Lalu saya?" tanya Henry hampir tak bersuara. "Kamu adalah anak kandung Tarno," jawab Ani tegas. "Setelah keguguran itu, Sari depresi. Richard meninggalkannya setelah tahu dia keguguran. Dalam keadaan putus asa, Tarno yang merawatnya." Pak Tarno mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Aku ingat. Waktu itu Sari sangat sedih. Aku coba menghiburnya, merawatnya. Beberapa bulan kemudian, dia hamil lagi, dan itulah kamu, Ryan." Ani melanjutkan, tapi rasa malu Sari terlalu besar. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa setelah hampir mendapatkan kehidupan mewah, dia harus kembali ke kehidupan sederhana. Ketika Ryan berusia 2 tahun, dia bertemu dengan anoter pria kaya yang sekarang menjadi suaminya. "Dan dia memutuskan untuk membawa saya pergi," simpul Henry. "Lebih dari itu," kata Ani. "Dia sengaja menghilang karena takut Tarno akan menuntut hak asuh. Dia membuat cerita bahwa Tarno sudah meninggal, dan mengganti nama kalian berdua." Pak Tarno menutup wajahnya. Selama ini aku pikir dia membenciku. Ternyata dia hanya malu dan takut." "Ada satu hal lagi," kata Ani serius. "Sari, Diana, dia sebenarnya selalu merasa bersalah. Bertahun-tahun dia mengirim uang padaku, memintaku untuk mencari Tarno dan memberinya uang tanpa sepengetahuan dia. Tapi aku tidak pernah menemukanmu, Tarno." Henry menghela napas panjang.
Jadi semuanya karena rasa malu. Dan dendam, tambah Ani. Dendam pada kehidupan yang menurutnya tidak adil. Dia menyalahkan Tarno karena tidak bisa memberinya kehidupan yang dia inginkan. Padahal sebenarnya dia yang tidak pernah memberi kesempatan pada Tarno. Pak Tarno berdiri dan berjalan ke jendela. Aku tidak menyangka, setelah sekian tahun, kebenarannya justru lebih menyedihkan dari yang kubayangkan. Kenapa ibu baru sekarang bicara? Tanya Henry. Ani menunduk. Akhir-akhir ini, Diana sering menghubungiku. Dia tertekan sejak pertemuan kalian. Dia tahu kebenaran akan terungkap suatu hari, dan sekarang dia takut kehilanganmu, Henry. Seharusnya dia memikirkan itu 25 tahun yang lalu, gumam Henry. Jangan terlalu menghakiminya, kata Ani. Dia adalah korban dari ambisinya sendiri. Dan dalam cara yang salah, dia mencintaimu, Henry. Semua yang dilakukannya, meski keliru, dilakukannya karena dia pikir itu yang terbaik untukmu. Pertemuan itu berakhir dengan perasaan berat. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, baik Henry maupun Pak Tarno sama-sama terdiam. Ayah, ucap Henry akhirnya. Apapun yang terjadi, ayah tetaplah ayah kandung saya. Diana mungkin bisa berbicara banyak hal, tapi yang lebih penting adalah siapa yang merawat saya, siapa yang tidak menyerah mencari saya. Pak Tarno memandangi anaknya dengan mata berlinang. Dan kau tetaplah Rianku. Anak yang selama 25 tahun ayah cari, anak yang tidak pernah berhenti ayah doakan. Kebenaran yang terungkap hari ini memang pahit, tapi setidaknya sekarang mereka tahu seluruh ceritanya. Dan bagi Henry, mengetahui bahwa Pak Tarno adalah ayah kandungnya yang sebenarnya, dan bahwa ibunya bukanlah monster, melainkan wanita kompleks yang terjebak dalam rasa malu dan ambisinya, membuatnya bisa mulai memahami, meski belum sepenuhnya memaafkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Henry memandangi foto ibunya dengan perasaan yang berbeda, bukan lagi sebagai korban kebohongan, tapi sebagai seseorang yang mencoba memahami kompleksitas manusia di balik semua drama keluarga mereka. Pagi itu, suasana di apartemen Henry terasa lebih mencekam dari biasanya. Telepon berdering terus-menerus sejak pukul 6 pagi, dan semua panggilan berasal dari Diana. Henry membiarkan semuanya masuk ke voicemail, sambil mempersiapkan kopi untuk dirinya dan Pak Tarno. Ayah, bagaimana kalau kita pergi dari Jakarta sebentar? Usul Henry tiba-tiba. Mungkin ke Bali atau ke luar negeri. Hanya kita berdua. Pak Tarno yang sedang memperbaiki rantai kalung tua yang hendak ia berikan pada Henry, mengangkat kepalanya. Lari dari masalah, nak. Bukan lari. Hanya mencari ketenangan sejenak. Ibu semakin tidak terkendali. Semalam, dia mengirim pesan ancaman. Ancaman. Pak Tarno meletakkan tangannya. Henry menghela napas. Dia bilang, jika saya tidak mengusir ayah, dia akan membeberkan semua aib keluarga ke media. Dia punya banyak hubungan dengan wartawan. Tiba-tiba, bel apartemen berbunyi dengan keras dan terus-menerus. Henry mendekati monitor intercom dan melihat Diana berdiri di lobi dengan wajah merah padam dan 2 orang bodyguard. Dia di bawah, lapor Henry dengan wajah tegang. Biarkan dia masuk, kata Pak Tarno dengan suara tenang. Sudah waktunya kita menyelesaikan ini. Beberapa menit kemudian, lift terbuka dan Diana masuk dengan langkah marah. Kali ini, penampilannya berbeda. Rambut sedikit acak-acakan, mata bengkak, dan pakaiannya terlihat seperti sudah dipakai semalaman. Kau pikir bisa bersembunyi dari ibumu sendiri? Hardik Diana pada Henry, mengabaikan kehadiran Pak Tarno. Ibu, tolong. Mari kita bicara baik-baik. Baik-baik, teriak Diana. Setelah kau memilih orang ini daripada ibumu, setelah kau mempermalukanku di depan semua teman-temanku. Pak Tarno maju selangkah. Sari, mari kita duduk dan... Jangan panggil aku Sari, sergah Diana. Nama itu sudah mati, bersama dengan kehidupan menyedihkan yang dulu. Henry mencoba menenangkan. Ibu, saya tidak memilih siapa-siapa. Saya hanya memilih kebenaran. Kebenaran? Diana tertawa pahit. Kau tahu apa tentang kebenaran? Yang kau tahu hanyalah kehidupan mewah yang ibu berikan. Sekolah internasional, mobil mewah, apartemen ini.
Semua ini berkat Ibu. Dan dengan harga apa, Ibu? Balas Henry, suaranya mulai meninggi. Dengan mengorbankan hubungan saya dengan ayah kandung? Dengan kebohongan. Diana menatap Henry dengan mata berapi-api. Sekarang, Ibu beri kau pilihan terakhir. Ayah kandungmu yang pemulung ini, tatapannya penuh kebencian pada Pak Tarno, atau ibumu yang telah membesarkanmu dan memberimu segalanya. Henry menghela napas dalam. Ibu, jangan buat saya memilih. Pilih, teriak Diana, melemaskan tas Hermesnya ke sofa. Ruangan menjadi sunyi. Henry memandangi ayahnya yang berdiri dengan tenang. Lalu pada ibunya yang hampir histeris. Dua dunia, dua kehidupan, dua versi cinta yang sama-sama mengklaim dirinya. Ayah, kata Henry akhirnya, suaranya tegas. Saya memilih ayah. Diana terpaku. Wajahnya berubah dari marah menjadi syok, lalu hancur. Kau memilih dia. Ibu, saya mencintai ibu. Tapi selama ini, ibu mencintai versi saya yang ibu inginkan, bukan saya yang sebenarnya. Ibu mencintai Henry yang sukses, bukan Rian yang sebenarnya. Diana tertawa getir. Rian? Rian sudah mati. Ibu yang menciptakan Henry. Tanpa ibu, kau tidak akan menjadi apa-apa. Pak Tarno akhirnya berbicara. Cukup, Sari. Jangan lukai anak kita lebih dalam. Anak kita. Diana menatapnya dengan kebencian. Dia bukan anakmu. Dia berhasil karena aku. Dia sukses karena pendidikan yang kuberikan. Yang bisa kau berikan hanyalah kehidupan sebagai pemulung. Henry mengambil langkah maju. Ibu salah. Ayah memberiku sesuatu yang tidak pernah ibu berikan. Kejujuran dan penerimaan tanpa syarat. Diam sejenak. Air mata mulai mengalir di wajah Diana. Jadi ini akhirnya? Setelah semua yang ibu lakukan? Ini tidak harus menjadi akhir, ibu, kata Henry dengan lembut. Saya masih ingin ibu dalam hidup saya. Tapi dengan kebenaran, bukan kebohongan. Diana menggeleng, mengambil tasnya. Tidak, ibu tidak bisa menerima ini. Jika kau memilih dia, maka ibu pergi. Tunggu. Ibu. Tidak, potong Diana. Ingat baik-baik, nak. Setiap kali kau melihat wajahnya, tangannya menunjuk ke arah Pak Tarno. Ingatlah bahwa kau telah memilih seorang pemulung daripada ibumu sendiri. Dengan langkah tegas, Diana berbalik dan masuk ke lift. Saat pintu lift tertutup, Henry berdiri terpaku, merasa seperti baru saja memotong bagian dari dirinya sendiri. Pak Tarno mendekat, meletakkan tangan di bahu Henry. Maafkan ayah, nak. Ayah tidak ingin ini terjadi. Bukan salah ayah, jawab Henry. Matanya masih tertancap pada pintu lift yang tertutup. Ini adalah konsekuensi dari kebenaran yang selama ini disembunyikan. Malam itu, Henry duduk sendirian di balkon. Pilihannya hari ini terasa berat, tapi dalam hatinya, ia tahu itu benar. Kebenaran mungkin pahit, tapi setidaknya itu jujur. Dan dalam kejujuran itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas, bebas menjadi dirinya sendiri, bukan versi yang diinginkan orang lain. Tapi di balik kebebasan itu, ada luka yang dalam, luka seorang anak yang harus memilih antara dua orang tua, antara dua cinta, antara dua dunia yang sama-sama mengklaim sebagai bagian dari identitasnya. 3 hari telah berlalu sejak konfrontasi dengan Diana. Suasana di apartemen Henry terasa berat bagai diselimuti kabut kesedihan. Henry mencoba melanjutkan rutinitasnya, tetapi pikirannya terus-menerus kembali pada ibunya. Setiap telepon berdering membuatnya berharap itu Diana, namun yang datang hanyalah bisnis dan kolega. Pak Tarno memperhatikan perubahan pada diri Henry. Meski sang anak berusaha tampil kuat, sorot matanya yang sayu dan senyumnya yang dipaksakan tak bisa disembunyikan. Kau tidak bahagia, nak, ujar Pak Tarno suatu sore saat mereka duduk di balkon. Henry menghela napas. Saya hanya khawatir dengan ibu. Dia tidak membalas pesan atau telepon saya sama sekali. Mungkin dia butuh waktu, kata Pak Tarno, meski dalam hatinya ia tahu Diana terlalu bangga untuk mengalah. Malam itu, saat Henry tertidur di sofa karena kelelahan, Pak Tarno duduk di sampingnya lama sekali.
Ia memandangi wajah anaknya yang sedang bermimpi buruk. Dahi berkerut, bibir bergumam tak jelas. Dalam diam, ia mulai menyadari sesuatu yang menyedihkan. Selama ini aku egois, bisiknya pada diri sendiri. Aku hanya memikirkan kebahagiaanku sendiri, tanpa mempertimbangkan perasaan anakku. Pukul 4 pagi, saat kota masih gelap dan Henry tertidur lelap di kamarnya, Pak Tarno menulis surat di atas kertas yang ia temukan di meja kerja Henry. Tangannya yang kasar kesulitan memegang pulpen mahal milik Henry, tapi ia bersikeras menulis dengan kata-katanya sendiri. Untuk Rian, anakku yang tercinta. Ayah menulis surat ini sambil menatapmu tidur. Wajahmu masih sama seperti waktu kau kecil, tenang dan penuh kedamaian. Selama beberapa minggu ini, ayah merasakan kebahagiaan yang tidak terkira. Bisa tinggal serumah denganmu, melihat keseharianmu, bahkan merawatmu saat sakit. Itu adalah anugerah terbesar dalam hidup ayah. Tapi malam ini, ayah menyadari sesuatu. Cinta sejati seorang ayah adalah ketika ia bisa melepaskan, bukan mempertahankan. Ayah telah menjadi egois. Ayah terlalu fokus pada kebahagiaan sendiri, tanpa melihat bahwa kehadiran ayah justru membuatmu menderita. Kau terpisah dari ibumu karena ayah. Hubunganmu dengan pacarmu rusak karena ayah. Bahkan reputasimu di dunia bisnis mulai ternoda karena ayah. Ayah tidak mau menjadi beban dalam hidupmu. Ayah tidak mau kau terus-menerus harus memilih antara ayah dan ibumu. Itu bukan pilihan yang adil untukmu. Jangan cari ayah. Ayah kembali ke tempat ayah berasal. Bukan karena ayah tidak mencintaimu, tapi justru karena ayah mencintaimu lebih dari apapun. Ayah ingin kau punya kehidupan yang utuh, tanpa konflik, tanpa pilihan yang menyakitkan. Ingat selalu, dimanapun ayah berada, ayah akan selalu menyayangimu. Tahi lalat di bawah telingamu akan selalu menjadi tanda bahwa kau adalah anak ayah. Anak yang selama 25 tahun ayah cari, dan yang selamanya akan ayah cintai. Terima kasih untuk minggu-minggu indah ini. Itu lebih dari cukup untuk menghapus 25 tahun kesepian ayah. Dengan cinta yang tak pernah pudar. Ayahmu, Tarno. Setelah menulis surat, Pak Tarno dengan hati-hati meletakkannya di atas bantal Henry. Ia mengambil foto kecil mereka berdua yang dicetak Henry beberapa hari sebelumnya, lalu memasukkan ke dalam saku. Dengan diam-diam, ia membereskan semua barang-barangnya, yang hanya terdiri dari beberapa potong baju sederhana yang dibelikan Henry. Ia meninggalkan semua hadiah mahal yang diberikan Henry, termasuk jam tangan dan perhiasan. Satu-satunya yang ia bawa adalah foto mereka berdua dan uang secukupnya untuk transportasi. Saat fajar mulai menyingsing, Pak Tarno melirik terakhir kali ke arah kamar Henry yang masih tertutup. Air mata menetes di pipinya yang berkerut. Selamat tinggal, anakku. Jadilah orang yang bahagia. Itu saja yang ayah inginkan. Pintu apartemen tertutup dengan lembut. Lift membawanya turun, meninggalkan kehidupan mewah yang tidak pernah ia impikan. Di jalanan yang masih sepi, Pak Tarno berjalan menuju halte bus, kembali ke kehidupan yang ia kenal, kehidupan sebagai pemulung, kehidupan yang menurutnya lebih pantas untuk seseorang seperti dirinya. Sementara itu, di atas di apartemen mewah, Henry terbangun dengan perasaan hampa yang aneh. Ia berjalan ke ruang tamu, mengharapkan melihat ayahnya seperti biasa sedang menyeduh teh atau memperbaiki sesuatu. Tapi yang ia temukan hanyalah kesunyian. Ayah? Panggilnya. Tidak ada jawaban. Saat ia memasuki kamar Pak Tarno, ranjangnya rapi dan semua barangnya hilang. Di atas bantal, sepucuk surat terbaring sendirian. Dengan tangan gemetar, Henry membaca surat itu. Kata demi kata seperti pisau yang menusuk hatinya. Saat ia sampai pada bagian, ayah kembali ke tempat ayah berasal. Ia terjatuh di lantai, tubuhnya lemas. Tidak, ayah, tidak. Isaknya sendirian di kamar yang tiba-tiba terasa sangat besar dan kosong. Ia mengambil teleponnya, menekan nomor ayahnya berulang kali, tapi yang terdengar hanyalah suara, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Henry memandangi kota Jakarta dari jendela. Di suatu tempat di luar sana, ayahnya sedang kembali ke kehidupan lamanya, kehidupan yang penuh perjuangan, kehidupan yang ia tinggalkan karena menganggap Henry akan lebih bahagia tanpanya. Dan di apartemen mewahnya, Henry justru merasa lebih miskin dari sebelumnya. Miskin karena kehilangan cinta tulus yang baru saja ia temukan,
dan kini hilang lagi karena pengorbanan yang terlalu besar dari seorang ayah. Matahari pagi menyinari apartemen Henry dengan kejam, seolah menertawakan kesendiriannya. Surat di tangannya sudah basah oleh air mata, tapi kata-katanya tetap terbakar dalam pikirannya. Ayah kembali ke tempat ayah berasal. Dengan tangan gemetar, Henry menelepon Agus, sopir pribadinya. Siapkan mobil, sekarang, dan batalkan semua janji saya hari ini. Tapi bos, ada meeting dengan... Batalkan semua, bentak Henry, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya. Dalam waktu 30 menit, Henry sudah berada di jalan. Pertama, ia menuju ke gubuk reot di pinggiran kota tempat ia pertama kali menemukan Pak Tarno. Tapi yang ia temukan hanyalah gubuk kosong dengan pintu terkunci. Pak Tarno, ada orang di sini? Teriaknya, mengetuk-ngetuk pintu kayu yang lapuk. Seorang tetangga tua muncul dari rumah sebelah. Dia sudah pergi, Mas. Semalam tidak pulang. Apakah Anda tahu kemana dia pergi? Tetangga itu menggeleng. Dia tidak bilang. Tapi biasanya kalau sedih, dia pergi ke tempat istrinya dulu. Henry terkesiap. Istrinya? Maksud Anda ibuku? Bukan. Maksudku kuburan istrinya yang dulu. Sari, kalau tidak salah namanya. Kuburan. Henry hampir tidak percaya. Di mana? Di pemakaman umum sebelah sini. Tapi itu kuburan kosong. Cuma tanda saja, karena mayatnya tidak pernah ditemukan. Henry segera menuju ke pemakaman umum yang dimaksud. Di antara ratusan nisan sederhana, ia akhirnya menemukan sebuah batu nisan kecil dengan tulisan, Sari, istri tersayang. Dan di depan nisan itu, duduklah Pak Tarno dengan tubuh membungkuk. Ayah, panggil Henry, berlari mendekat. Pak Tarno terkejut, berusaha menyembunyikan air matanya. Kau? Kenapa kau datang ke sini? Mencari ayah. Kenapa ayah pergi begitu saja? Henry berlutut di samping ayahnya. Surat ayah itu menyakitkan. Ayah menulis yang sebenarnya. Nak, kehadiran ayah hanya membuat hidupmu sulit. Tidak, justru sebaliknya, bantah Henry. Sejak ayah datang, untuk pertama kalinya saya merasa utuh. Merasa punya akar, punya identitas yang sebenarnya. Pak Tarno mengusap nisan itu dengan lembut. Dulu, ketika ibumu pergi, ayah membuat nisan ini. Bukan karena ayah menganggapnya sudah mati, tapi lebih sebagai pengingat bahwa bagian dari hidup ayah benar-benar hilang. Henry memandangi nisan itu dengan perasaan campur aduk. Ayah masih mencintainya. Bukan lagi soal cinta, Nak, tapi tentang penutup. Ayah perlu menutup bab itu untuk bisa melanjutkan hidup. Pak Tarno berdiri. Tubuhnya terlihat lebih tua dari usianya. Seperti sekarang, ayah harus menutup bab bersamamu. Tidak, teriak Henry. Saya tidak akan membiarkan ayah pergi lagi. Tapi Pak Tarno sudah berjalan meninggalkan nisan itu. Ini untuk kebaikanmu. Nak, percayalah pada ayah. Henry mengejarnya, memegang lengan ayahnya. Kalau ayah pergi, saya akan meninggalkan segalanya. Perusahaan, apartemen, semua. Saya akan ikut ayah menjadi pemulung. Pak Tarno berhenti. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Jangan bicara bodoh. Kau sudah bekerja keras untuk semua yang kau miliki. Dan tanpa ayah, semua itu tidak ada artinya. Tangis Henry. Uang bisa dicari, bisnis bisa dibangun ulang. Tapi ayah hanya satu. Mereka berdiri berhadapan di antara nisan-nisan. Dua generasi yang terpisah oleh waktu tapi disatukan oleh ikatan darah. Ayah, Henry melanjutkan dengan suara lebih tenang. Selama ini saya hidup dalam kebohongan. Ibu membesarkan saya dengan versi kehidupan yang diputihkan. Tapi dengan ayah, untuk pertama kalinya saya tahu siapa saya sebenarnya. Jangan ambil itu dari saya. Pak Tarno menatap anaknya, melihat keteguhan di mata yang mirip dengan matanya sendiri. Tapi ibumu. Ibu adalah bagian dari hidup saya, dan itu tidak akan berubah. Tapi saya tidak akan lagi membiarkan siapapun memaksa saya untuk memilih.
Henry memegang tangan ayahnya yang kasar. Sekarang, pulanglah dengan saya. Rumah ayah di sini, nak. Di antara orang-orang sederhana seperti ayah. Rumah adalah di mana kita bersama, ayah. Bukan tentang kemewahan atau kesederhanaan. Akhirnya, setelah beberapa saat berdiam diri, Pak Tarno mengangguk pelan. Baik, ayah akan kembali. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Kau harus berdamai dengan ibumu. Ayah tidak mau menjadi penyebab permusuhan antara ibu dan anak. Henry menghela napas. Saya akan coba, ayah. Tapi itu tidak akan mudah. Hal yang berharga memang tidak pernah mudah. Nak. Dalam perjalanan pulang, Henry menyadari sesuatu. Pencariannya hari ini bukan hanya tentang menemukan ayahnya yang hilang, tapi juga tentang menemukan dirinya sendiri. Pria yang mampu memperjuangkan apa yang benar, bukan apa yang mudah. Dan saat mereka berdua kembali ke apartemen, Henry berjanji dalam hati, tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan mereka. Kebenaran mungkin pahit, tapi kebohongan justru lebih merusak. Dan cinta sejati antara ayah dan anak ternyata mampu mengatasi semua perbedaan dan rintangan. 2 minggu setelah insiden di pemakaman, Henry memutuskan untuk mengambil cuti panjang dari perusahaannya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu fokus pada bisnis dan melupakan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Pagi itu, ia bangun dengan tekad baru. Ayah, hari ini saya ingin melihat dunia ayah, ujar Henry saat sarapan. Pak Tarno mengerutkan kening. Maksudmu? Saya ingin ikut ayah bekerja, menjadi pemulung untuk 1 hari. Jangan main-main, nak. Itu kerjaan keras, bukan untuk orang sepertimu. Justru saya ingin mengerti. Saya ingin tahu kehidupan yang ayah jalani selama 25 tahun mencari saya. Akhirnya, dengan setengah hati, Pak Tarno mengajak Henry ke kantornya, sebuah losmen kumuh di pinggiran kota tempat para pemulung berkumpul sebelum berangkat kerja. Sesampainya di sana, semua mata tertuju pada Henry yang berdiri dengan celana jeans dan kemeja sederhana, tapi masih terlihat terlalu rapi untuk lingkungan itu. Ini anakku, Rian. Perkenalkan Pak Tarno dengan bangga. Seorang pemulung tua mendekat. Wah, Tarno tidak bohong ternyata. Benar anakmu jadi orang sukses. Henry tersenyum. Hari ini saya magang pada ayah. Tolong ajari saya caranya. Sepanjang hari, Henry mengikuti Pak Tarno menyusuri ganggang sempat, memilah botol plastik, kardus, dan besi tua. Tangannya yang biasanya memegang pulpen mahal, kini kotor memilah rongsokan. Kakinya yang terbiasa berjalan di karpet tebal, kini pegal menyusuri jalanan berbatu. Susah, ya? Tanya Pak Tarno saat mereka beristirahat di warung kopi. Henry menggeleng, menyeka keringat di dahinya. Tapi ada kepuasan tersendiri. Rasanya jujur. Sore hari, saat mereka sedang memilah hasil rongsokan di losmen, tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan. Diana turun dengan wajah pucat. Saya tahu kalian ada di sini, katanya dengan suara datar. Henry bangkit. Ibu? Bagaimana ibu tahu kami di sini? Ani yang memberitahu. Diana memandangi sekeliling dengan ekspresi campur aduk. Jijik, tapi juga penuh penasaran. Bisa kita bicara? Mereka menuju ke warung kopi kecil di seberang. Ketiga duduk dengan canggung, dipisahkan oleh meja kayu yang lengket. Saya ingin minta maaf, ucap Diana tiba-tiba. Matanya menatap gelas kopi kotor di hadapannya. Baik Henry maupun Pak Tarno terkejut. Selama 2 minggu ini, saya banyak berpikir, lanjut Diana dengan suara bergetar. Tentang masa lalu, tentang pilihan-pilihan saya, tentang kebohongan yang saya tebarkan. Pak Tarno mengangguk pelan. Kami juga punya salah, Sari. Diana, koreksinya lembut. Saya sudah bukan Sari lagi. Ia menarik napas dalam. Tapi saya menyadari, menjadi Diana pun tidak membuat saya bahagia. Semua kemewahan, semua kesuksesan ternyata kosong tanpa kejujuran. Henry memandangi ibunya dengan perasaan baru. Untuk pertama kalinya, ia melihat kerapuhan di balik sosok sempurna yang selalu ditampilkan ibunya. Ibu datang ke sini bukan hanya untuk minta maaf, kan? Tebak Henry.
Diana mengangguk. Air mata mulai menetes. Saya ingin memperbaiki segalanya. Jika kalian masih mau memberi saya kesempatan. Pak Tarno menarik napas. Aku tidak pernah membencimu, Diana. Aku hanya sedih karena kehilangan Rian. Dan saya. Henry memegang tangan ibunya. Saya masih mencintai ibu. Tapi saya butuh ibu yang jujur, bukan yang sempurna. Diana menangis terseduh-seduh. Selama ini, saya pikir dengan memberikan segalanya padamu, itu cukup. Tapi saya lupa memberikan yang paling penting, kebenaran. Mereka bertiga duduk dalam diam, masing-masing memproses emosi mereka. Suasana di warung kopi yang sederhana itu justru terasa lebih tulus daripada semua pertemuan mewah yang pernah mereka alami. Ayah, ucap Diana tiba-tiba, masih menggunakan panggilan yang dulu. Maukah kau dan Henry memberi saya kesempatan untuk memulai dari awal? Pak Tarno memandangi mantan istrinya, lalu pada anaknya. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan tentang mereka berdua lagi, tapi tentang Henry, tentang memberikan keluarga yang utuh untuk anak mereka. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, jawab Pak Tarno akhirnya. Tapi kita bisa memilih masa depan yang berbeda. Henry tersenyum, merasakan damai untuk pertama kalinya sejak semua drama ini dimulai. Ibu, ayah, bagaimana kalau kita mulai dengan makan malam bersama? Di sini. Diana terkejut, melihat sekeliling warung kopi yang kumuh. Tapi kemudian ia mengangguk. Baik, tapi ayah yang traktir, katanya pada Pak Tarno dengan senyum kecil. Saat matahari terbenam menyinari jalanan kumuh, ketiga orang itu duduk bersama di warung tenda sederhana. Bukan di restoran bintang 5, bukan dengan makanan mewah, tapi dengan ketulusan yang akhirnya mereka temukan setelah 25 tahun terpisah oleh kebohongan dan kesombongan. Dan di tengah bau gorengan dan asap rokok, di antara suara hiruk-pikuk jalanan, sebuah keluarga yang sempat hancur perlahan mulai menyembuhkan lukanya. Bukan dengan kemewahan, tapi dengan kejujuran dan kerendahan hati. 6 bulan telah berlalu sejak pertemuan di warung kopi itu. Kehidupan Henry, Pak Tarno, dan Diana telah mengalami transformasi yang tak terbayangkan sebelumnya. Kini, mereka berdiri bersama di depan sebuah rumah sederhana namun nyaman di kawasan Bogor, dikelilingi taman yang asri dan view pegunungan yang memesona. Rumah pertama yang kubeli dengan perasaan paling lega, ucap Henry sambil menyerahkan kunci kepada Pak Tarno. Pak Tarno menerima kunci dengan tangan gemetar. Ini terlalu mewah. Nak, ayah hanya butuh tempat sederhana. Bukan untuk kemewahan, ayah, tapi untuk kenangan, sahut Diana dengan senyum. Disinilah kita akan membangun kenangan baru sebagai keluarga. Mereka berjalan memasuki rumah itu. Desainnya sederhana namun fungsional, dengan taman luas di belakang yang sengaja disiapkan untuk kegiatan Pak Tarno. Lihat, ayah, panggil Henry dari belakang rumah. Aku siapkan bengkel kecil di sini, untuk ayah yang suka memperbaiki barang-barang. Pak Tarno terharu. Bengkel itu mengingatkannya pada masa muda dulu, tapi dengan peralatan yang lebih lengkap dan modern. Dan ini, Diana membuka pintu ke sebuah ruangan terang. Adalah studio untukku. Aku akan mulai melukis lagi. Sesuatu yang kupelajari dulu sebelum semuanya berubah. Henry memandangi kedua orang tuanya dengan bangga. Kita mungkin tidak bisa mengembalikan 25 tahun yang hilang, tapi kita bisa memaksimalkan tahun-tahun ke depan. Malam itu, mereka mengadakan makan malam perdana di rumah baru. Tidak ada chef profesional, tidak ada makanan mewah. Henry yang memasak, dengan bimbingan Pak Tarno, sementara Diana menyiapkan meja. Percayakah kalian? Ucap Diana tiba-tiba saat mereka duduk menikmati makanan. Dulu aku benci masakan rumah. Selalu ingin yang mewah, yang mahal. Tapi sekarang, ini yang ternak. Pak Tarno tersenyum. Karena dimasak dengan cinta, Diana. Mereka makan dengan canda tawa, bercerita tentang masa kecil Henry dari dua perspektif yang berbeda. Ada tawa, ada air mata, tapi yang paling penting, ada kejujuran. Setelah makan, Henry mengajak mereka ke teras belakang. Di bawah langit berbintang, ia mengeluarkan sebuah album foto. Ini yang kusiapkan selama seminggu terakhir, katanya dengan suara haru. Album itu berisi foto-foto mereka bertiga selama 6 bulan terakhir,
dari makan di warung tenda, jalan-jalan di pasar tradisional, hingga saat-saat sederhana di apartemen Henry. Tapi yang paling menyentuh adalah halaman terakhir, foto-foto lama Pak Tarno dan Diana yang disandingkan dengan foto mereka sekarang. Kita tidak bisa menyembunyikan masa lalu, ucap Henry. Tapi kita bisa merangkulnya sebagai bagian dari perjalanan kita. Diana memegang tangan Pak Tarno. Maafkan aku, Tarno. Untuk semua. Sudah jangan diungkit lagi, jawab Pak Tarno dengan mata berkaca-kaca. Yang penting sekarang kita bersama. Henry mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Kalung sederhana dengan liontin berbentuk gerobak rongsokan kecil. Ini untuk ayah. Dari besi tua pertama yang kita kumpulkan bersama. Pak Tarno tidak bisa menahan air matanya lagi. Terima kasih, Nak. Dan untuk ibu, Henry memberikan sebuah buku sketsa baru. Untuk mengisi dengan lukisan-lukisan baru. Bukan Diana yang sempurna, tapi ibu yang sebenarnya. Diana menerima hadiah itu dengan tangan gemetar. Aku berjanji akan mengisinya dengan kejujuran. Saat makin larut, bintang-bintang semakin terang. Pak Tarno berdiri dan memeluk Henry erat-erat. Pelukan yang berbeda dengan pelukan pertama mereka di pinggir jalan. Kali ini, penuh dengan kedamaian dan penerimaan. Anakku, bisiknya. Ayah bahagia sekali. Henry membalas pelukan itu. Aku juga, ayah. Diana bergabung dalam pelukan itu, menyempurnakan lingkaran keluarga yang akhirnya utuh setelah seperempat abad. Keesokan paginya, saat matahari menyinari rumah baru mereka, ketiganya duduk sarapan bersama. Ada rencana-rencana baru yang akan dijalani, Pak Tarno dengan bengkel dan komunitas pemulung yang akan dibantunya, Diana dengan kelas melukis untuk anak-anak kurang mampu, dan Henry dengan bisnisnya yang kini lebih berfokus pada proyek-proyek sosial. Mereka mungkin tidak lagi hidup dalam kemewahan seperti dulu, tapi mereka kaya akan sesuatu yang lebih berharga, kebersamaan, kejujuran, dan cinta tanpa syarat. Dan di tengah rumah sederhana itu, di antara aroma kopi dan sarapan sederhana, 3 orang yang pernah terpisah oleh kebohongan dan kesombongan akhirnya menemukan rumah sejati mereka, bukan dalam kemewahan, tapi dalam pelukan dan pengampunan. Henry memandangi kedua orang tuanya yang sedang bertengkar ringan tentang cara membuat kopi yang benar. Ia tersenyum. Inilah kekayaan yang sesungguhnya. Bisa menjadi Rian dan Henry sekaligus, bisa mencintai dan dicintai apa adanya, dan yang terpenting, akhirnya menemukan kedamaian dalam kebenaran yang dulu begitu ditakutkan. Selamat pagi, ayah. Selamat pagi, ibu. Ucapnya dengan hati penuh syukur. Selamat pagi, anakku, jawab mereka serempak. Dan di pagi yang cerah itu, sebuah keluarga yang sempat hancur berserakan seperti rongsokan, akhirnya menemukan cara untuk menyusun kembali pecahan-pecahannya menjadi sesuatu yang lebih indah dari sebelumnya.